Bab 1031, Kaisar Perang Beku 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Sang Nansuan terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan berkata, jadi sepertinya latihan fisik Kaisar Suci Anda mungkin diperoleh darinya, kan? Xiaoyu menceritakan prosesnya lagi. Dalam hal ini, Sang Nansuan tidak perlu menyembunyikan ini. Setelah mendengarkannya, Sang Nansuan membual, pengaturan takdir, dengan kematian raja, latihan fisik Kaisar Kekaisaran hilang, dan pernah menimbulkan kontroversi. Perebutan kekuatan semua pihak, selama itu tentang Kaisar sedikit berita tentang latihan fisik akan menyebabkan angin bertiup. Saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa puluh ribu tahun, latihan fisik Kaisar Suci akan benar-benar muncul kembali. Sekarang setelah Anda memperoleh latihan fisik Kaisar Suci yang lengkap, pencapaian masa depan tidak akan ternilai harganya. Senior Liao memujinya, kata Xiaoyu. Sebenarnya, hatinya juga sedikit melayang. Bagaimanapun, latihan fisik Kaisar telah menunjukkan bahwa pencapaian masa depan tidak sederhana. Ini bukan legenda bahwa Dewa Tiga Warna adalah rahasia yang dibuat oleh Maria. Latihan fisik Kaisar telah melewati waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tahun-tahun verifikasi diakui. Latihan Kaisar Suci dapat membawa Anda harapan dan bencana. Sang Nansuan berkata, saya memikirkan hal ini. Sejauh ini, sangat sedikit orang yang tahu bahwa saya memiliki latihan Kaisar Suci, dan mereka tidak akan pernah menyebarkannya. Xiaoyu berkata, Sang Nansuan berkata dengan ringan, tidak perlu menyebarkan cerita. 6 tempat suci, 2 protos utama, agama matahari terbenam, dan suku perampok hati. Sampai pada intinya, penyembunyian tidak dapat benar-benar disembunyikan. Anda masih harus melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah latihan Kaisar terungkap dan menunggu Anda, kemungkinan semua kekuatan untuk sementara waktu menaruh dendam mereka dan meminta Anda untuk latihan Kaisar. Petik 2. Pada titik ini, Xiaoyu tidak pernah berpikir, tidak seharusnya. Jika Anda berbicara tentang keluarga kuno besar atau sesuatu seperti itu, mereka pasti tidak akan melakukannya, karena mereka tidak tahu apa arti sebenarnya dari latihan fisik Kaisar Suci. 6 tempat suci, 2 protos utama, Dewa Pengaturan, perampokan hati, mereka adalah leluhur mengalaminya secara pribadi, dan masing-masing dari mereka pasti memiliki Kaisar Beku yang sama dengan saya. Mereka tahu keberadaan latihan Kaisar, dan mereka juga mengerti apa arti latihan Kaisar, jadi ketika Anda menjadi setelah tubuh Kaisar Qiang, latihan fisik Kaisar kedua, itu harus diekspos cepat atau lambat. Mereka akan datang kepada Anda atau bergabung untuk meluncurkan operasi pembunuhan terhadap Anda, dan itu tidak akan terlalu jauh. Kata Sang Nansuan. Xiaoyu tersenyum pahit, saya melatih keterampilan fisik Kaisar Suci, dan ada konsekuensi yang mengerikan. Sang Nansuan berkata, jadi mulai sekarang, kamu tidak perlu memikirkan cara menyembunyikan diri untuk berlatih latihan fisik Kaisar, tetapi untuk meningkatkan kekuatanmu, dan terkadang bahkan menggunakan latihan fisik Kaisar untuk menarik banyak orang. Itu adalah kunci untuk mengasah dirimu dan tumbuh secepat mungkin. Terima kasih atas saranmu, aku mengerti. Xiaoyu mengangguk. Beberapa hal ditakdirkan untuk disembunyikan, jadi itu hanya bisa dihadapi. Sang Nansuan bertanya tentang beberapa roh jahat, dan akhirnya berkata dengan emosi, roh jahat memang akan menjadi kartu hol terbesarmu. Sebelum saat kritis, jangan mudah menunjukkan kartu hol ini untuk menyerap orang. Raja era ke-18 bergabung bersama, dan banyak pahlawan dan pahlawan mengirimkan pertempuran di surga dan bumi. Prestasi roh-roh jahat mungkin melebihi perkiraanmu dan aku, dan perannya pasti akan ditunjukkan di masa depan. Aku bermaksud menggunakan roh-roh jahat sebagai pilihan terakhir melawan 6 tempat suci. Xiaoyu berkata, mengapa ini? Sang Nansuan berkata. Xiaoyu mengerang dan berkata, suku pencuri hati dan agama matahari terbenam tampaknya sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, para pendahulu mereka, salah satunya adalah suku malaikat, yang mewakili kekuatan yang ditinggalkan oleh alam dewa sebelumnya, yang lainnya adalah malaikat neraka yang mewakili kekuatan dari dunia iblis neraka, jadi tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, mereka ditakdirkan untuk menjadi yang paling awal. Karena 6 tempat suci, protos utama pasti akan memiliki kepentingan yang sama ketika mereka menjadi sasaran, jadi saya tidak berpikir bahwa mereka benar-benar dapat menimbulkan ancaman besar. Setidaknya sejauh ini, mereka belum menunjukkan kemampuan untuk mengubah pola benua, dan 6 tempat suci dan protos utama sangat bijaksana, dan mereka belum melenyapkan kedua jenis alien ini.
Bahkan jika ada keluhan, itu cukup terkendali. Petik 2. Anda memiliki analisis yang bagus, kata Sang Nansuan. Tetapi satu hal, mungkin Anda tidak begitu jelas. 6 tempat suci juga memiliki kelemahan fatal mereka. Fatal, kelemahan. Xiaoyu bertanya-tanya. Kelemahan bisa saja ada, tetapi bagaimana mungkin tempat suci yang sudah ada sejak lama memiliki kelemahan fatal, dan tidak mudah disingkirkan. Jadi Xiaoyu merasa agak tidak mungkin. Sang Nansuan berkata, meskipun 7 protos utama diam-diam bergabung, penganiayaan terhadap raja-raja tampak cacat, tetapi penghancur raja-raja yang sebenarnya masih 6 tempat suci, jadi secara relatif, raja rakyat membenci dia ingin menghancurkan 6 tempat suci, tetapi kemunculan malaikat dewa membuatnya mengerti bahwa dunia manusia lebih penting, jadi meskipun dia meletakkan dendamnya dan berkonsentrasi untuk melawan para malaikat dewa, dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan dendam itu, jadi setelah menyegel 6 tempat suci, meskipun mereka telah menggunakan cara-cara surga, mereka telah menetapkan kelemahan fatal bagi 6 tempat suci. Selama kelemahan ini diledakkan, 6 tempat suci dapat dihancurkan seketika. Petik 2. Masih ada hal-hal seperti itu, bisik Xiaoyu. Sang Nansuan berkata, area terlarang Skyfire, kau tahu. Tentu saja, transformasi burung batu pasir menjadi burung api langit adalah penghargaan bagi area terlarang api langit. Xiaoyu terkejut. Pendahulu bermaksud bahwa daerah terlarang api langit adalah raja rakyat. Sangat mungkin bahwa pembentukan daerah terlarang api langit adalah ketika raja manusia dan malaikat neraka bertarung di padang pasir. Saya tidak tahu apa artinya menggunakan di langit. Api Dewa 9 hari sengaja dibawa masuk dan mendarat di padang pasir, dan daerah itu terkait dengan tanah suci Tianluo tidak terlalu jauh, jadi saya ragu bahwa daerah terlarang Tianhuo adalah yang ditinggalkan oleh Raja Surga untuk menghancurkan tanah suci Tianluo. Kata Sang Nansuan. Mendengar ini, Xiaoyu terus berbicara. Raja itu kejam. Jika demikian, maka tanah suci Tianluo benar-benar dalam krisis hidup dan mati. Dia tidak tahu seberapa mengerikan zona api itu, tetapi menilai dari bintang yang menyala yang terkandung dalam kristal emas pasir, kemungkinan besar api misterius telah terbentuk di dalamnya, bahkan lebih mengerikan keberadaan, begitu meletus, dapatkah tanah suci Tianluo ada? Jika 3 atau 4 tahun setelah segel darah raja-raja dihancurkan, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, pada saat itu, para kaisar perang di tanah suci Tianluo semuanya dikembalikan ke kebebasan, dan mereka benar-benar mampu menyelesaikan masalah. Posisi, tetapi tidak sekarang. Daerah terlarang Skyfire. Xiaoyu memikirkan deklarasi perang publik dengan tanah suci Tianluo, dan ide yang hampir gila terlintas di benaknya. Dia punya ide, mungkin tidak sulit untuk menghancurkan kuil Tenno. Ide ini hanya sekilas pikiran. Lagi pula, misteri zona terlarang Tianhuo belum ditentukan. Dia perlu memverifikasinya secara langsung. Pikiran selanjutnya adalah tentang 6 tempat suci. Para ahli roh binatang dari 6 tempat suci, hal pertama yang harus dilakukan untuk memasuki Pulau Suci Malaikat, tidak lain adalah menghubungi generasi muda pulau-pulau di laut dan bekerja sama dengan mereka. Ada juga beberapa kata ambigu yang disebutkan oleh Yaqi dalam hal ini. Xiaoyu tampaknya memiliki beberapa petunjuk. Para pendahulu, ada beberapa gerakan khusus di 6 tempat suci, yang sangat diragukan. Xiaoyu mengulangi pertimbangan ini, dan akhirnya berkata, 6 tempat suci memiliki kontak yang sangat sering dengan pulau-pulau di laut. Secara relatif, bahkan jika pulau-pulau di wilayah laut bersatu, yaitu, mereka hampir tidak bersaing dengan salah satu kota suci saya, kota Shenwu, dan Zhengxiao, tetapi mereka secara aktif datang ke pintu dan membahas kerjasama, tetapi memperlakukan kami dengan tinggi dan meminta kami untuk datang ke pintu. Selalu ada alasan mengapa saya merasa di sana. Petik 2. Apakah maksud Anda bahwa 6 tempat suci mencari akibat fatal yang ditinggalkan oleh Raja Pemberhentian? Sang Nansuan berkata. Xiaoyu berkata, benar sekali. Hanya saja generasi muda tidak dapat menemukan cara untuk menghubungi pulau-pulau besar di laut dan bagaimana hal itu akan berhubungan dengan terangkatnya masa depan yang mematikan ini. Sang Nansuan berkata dengan enteng, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan Raja Rakyat. Mereka tidak dapat dibedakan dari kaisar kuno, dan hanya ada beberapa tokoh mitos legendaris dari 100.000 tahun yang lalu. Tidak mungkin untuk memastikan apakah ada orang. Namun, ada satu orang yang istimewa, hanya saja orang ini tidak lagi seusia dengan kaisar kuno,
terpisah oleh puluhan ribu tahun, dan orang ini tidak memiliki ambisi untuk hegemoni. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia, tetapi mereka semua berpikir bahwa jika ada catatan sejarah yang sebenarnya mereka yang dapat bersaing dengan kaisar kuno pastilah dia. Petik 2. Kaisar Laut Molik. Xiaoyu berkata dengan cepat. Tepat sekali. Sang Nanxuan berkata, jika mereka mencari solusi, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan tempat yang ditinggalkan oleh Kaisar Molik. Itu hanya spesifik, aku tidak bisa mengetahuinya. Jika Earth Protoss membantu, kurasa aku bisa menghancurkan konspirasi mereka. Xiaoyu tertawa, juga merujuk pada masalah yang paling kritis. Begitu banyak percakapan, secara relatif, kalimat ini adalah yang paling diperhatikan Xiaoyu. Earth Protoss. Sang Nanxuan terkekeh, aku menunggu, untuk melihat seberapa banyak kau bisa bertahan, dan baru mengatakannya sekarang, itu juga menunjukkan bahwa kau sangat baik dalam kesabaran, yang sangat penting bagi Protoss bumi untuk mengenalimu. Xiaoyu terkejut, perasaan ini masih merupakan ujian. Senior tahu di mana Earth Protoss? Xiaoyu bertanya. Sejak aku bangun, aku telah menyimpulkan bahwa, berdasarkan perubahan tanah pada saat itu dan transfer kekuatan yang dikendalikan oleh Earth Protoss, aku hanya dapat menentukan bahwa Earth Protoss berada di arah timur Laut Gurun. Sulit untuk mengatakan posisi mana. Sang Nanxuan mengerang. Aku masih tidak tahu. Xiaoyu berkata, apakah Protoss bumi akan dibuka segelnya? Bagaimanapun, Protoss bumi adalah Protoss yang paling kuat. Sekarang Protoss es dan salju serta Protoss api berapi-api telah dilepaskan dari segelnya. Mereka bebas bergerak. Protoss bumi seharusnya bebas. Itu saja. Petik 2. Kalau tidak, di antara 7 Protoss utama, Protoss bumi memiliki kekuatan terkuat, jadi ia paling banyak diperlakukan oleh Raja. Segelnya tidak hanya paling stabil, tetapi juga kondisi yang keras ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan dari Protoss bumi, Anda tidak hanya harus menemukan Protoss bumi, Anda juga harus menemukan cara untuk mengangkat segelnya. Protoss bumi seperti itu pasti akan mendukung Anda. Sang Nanxuan menjelaskan. Xiaoyu kemudian bertanya kepada Sang Nanxuan tentang beberapa detail tentang Protoss bumi, dan dia tidak akan melepaskan hal-hal yang berguna. Pada akhirnya, hampir semua informasi tentang Sang Nanxuan tahu tentang Protoss bumi. Tentu saja, rahasia beberapa dewa bumi belum dikenali oleh Sang Nanxuan bahkan jika batu pasir bergabung dengan kota suci sebelum mereka dikenali oleh para dewa bumi. Mengetahui banyak informasi membuat Xiaoyu lebih percaya diri dalam mendapatkan dukungan dari Protoss bumi. Setelah pembicaraan selesai, Xiaoyu berencana untuk pergi tanpa mengganggu latihan Sang Nanxuan. Bagaimanapun, dia harus keluar selama lebih dari 2 tahun. Akibatnya, Sang Nanxuan ingin dia tinggal di sini selama beberapa hari. Tempat Feng Sang Nanxuan memang merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Xiaoyu tidak menyerah. Kesempatan bagus ini, dia tidak akan pernah menyerah, bahkan ketika berjanji. Di tempat di mana Sang Nanxuan berada, kultivasi dimulai 4 hari latihan segera berakhir. Hanya dalam 4 hari kultivasi, Xiaoyu merasakan efeknya jauh lebih baik daripada sebulan kerja keras di luar. Dia juga mengambil langkah maju yang solid di alam puncak 10 raja, daripada yang dia harapkan untuk mencapai alam raja pertempuran. Jauh lebih cepat, dan dia secara alami bersemangat tentang hal itu. Hanya Sang Nanxuan yang ingin berkultivasi, jadi dia harus pergi. Selama 4 hari ini, Xiaoyu juga menemukan satu hal, yaitu, segel di jari telunjuk kirinya. Ledakan es ekstrim ini adalah seorang pria yang mengubah Xiaoyu menjadi asap. Ketika dia berada di kota Shenwu, dia dikenali oleh Wu Zhangchang. Setelah memberikan api spiritual, roh jahat membantunya untuk meningkatkan level api beku hingga mati. Kekuatannya dapat dikatakan melonjak, yang cukup untuk mengancam puncak raja pertempuran. Xiaoyu berada di zona terlarang gurun di kota Shenwu, dan melakukan pertempuran tingkat atas dengan ledakan es ekstrim. Hanya saja setelah promosi, ledakan es ekstrim terbakar, dan kekuatan yang dikonsumsi setiap kali sangat besar. Hanya ketika mencapai level puncak 10 raja, barulah bisa digunakan dengan mudah. Sekarang Xiaoyu melangkah maju dengan mantap di ranah puncak 10 raja, dan mengeluarkan ledakan es ekstrim ini, yang tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, kekuatan mantra ini sekali lagi akan menjadi andalannya dalam menyerang, terutama efeknya paling jelas terlihat selama pertempuran kelompok. Keluar dari gerbang es,
Tidak hanya para tetua klan Batu Pasir yang datang, tetapi juga kepala klan Wahdilasa, dia masih menstabilkan ranahnya dan mencapai level 10 raja. Xie Sao, Wahdilasa berkata dengan gembira. Xie Aoyu tertawa, sang patriark telah stabil, maka kita sekarang dapat kembali dan mengangkat kutukan semua anggota suku Sayan lainnya. Terima kasih, terima kasih. Air mata mengalir di mata Wahdilasa. Pendahulu sang telah setuju dengan suku Sayan untuk bergabung dengan kota suci, dan kita akan menjadi keluarga di masa depan. Terima kasih, tolong jangan tutup mulut, itu akan menyakiti perasaan. Xie Aoyu tertawa, semua orang sangat gembira. Dahulu kala, guru yang mengangkat kutukan melalui metode khusus mengusulkan untuk pergi tahun ini, tetapi masalah itu ditolak oleh Wahdilasa. Dia pergi hanya dengan 4 guru Raja Perang, dan semua orang tinggal di sini untuk melanjutkan pelatihan. Bagaimanapun, efek kultivasi di sini jauh lebih baik daripada di luar, dan ada lebih dari 1 juta penjaga burung api, keamanannya tidak diragukan lagi. Kelahiran, raja-raja dari 4 perang dunia juga mulai mengambil tindakan untuk meringankan penindasan orang-orang Sayan. Adapun yang lebih tua, Xiao Yu juga membebaskannya dari kutukan di tempat, memungkinkannya untuk tetap dalam keadaan stabil di sini. Sekelompok 6 orang kembali ke klan Sayan. Setelah kembali, Xiao Yu benar-benar memiliki beberapa emosi. Dia menemukan bahwa berjalan ke oasis ini benar-benar keberuntungan, dan dia mendapatkan lebih dari yang dia bayar. Raungan, mereka sudah dekat dengan oasis, dan mereka mendengar binatang buas mengaum di kejauhan. Beberapa orang mendongak dan melihat lebih dari selusin warcraft raksasa terbang di langit selatan, berkedip-kedip dengan sayap daging, membawa beberapa orang terbang ke sini. Itu orang-orang Sayan, tentu saja datang untuk meminta batu pasir emas kepada kita lagi, biarkan mereka kembali kali ini. 4 master tingkat Raja Perang tidak sabar. Xiao Yu juga mengunci salah satu dari mereka sekilas. Dia adalah Raja Suku Sayan. Dia biasa bertarung bersamanya untuk menghancurkan dinding kutukan. Saat ini, Wang Tianyi tampak bangga, dan menginjak warcraft aneh seperti naga tetapi bukan naga, yang merupakan salon warcraft kuat yang unik di daerah gurun. Yang disebut salon bukanlah naga sungguhan. Di antara 100 naga, mereka tidak lagi pilar-pilar itu seperti naga. Sekelompok badut pelompat, menyerahkannya, dan patriark dan aku pergi untuk mengangkat kutukan. Xiao Yu tertawa. Keempat master tingkat raja pertempuran telah ditekan selama lebih dari 200 tahun, dan mereka telah tak tertahankan untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera mengeluarkan suara seperti guntur yang menggelegar, membubung ke langit, dan bergegas untuk membunuhnya. Para master klan Sayan, kecuali Wang Tianzang, adalah Raja Perang, dan yang lainnya hanyalah Raja Surga. Keempat Raja Perang utama sama sekali tidak memperhatikan mereka, dan Xiao Yu mengabaikan mereka, dan pergi bersama Patriark Wahdilasa. Memasuki klan Batu Pasir dan membuat semua orang terkutuk dari klan Batu Pasir gelisah untuk berkumpul. Jumlah itu cukup mengerikan, tidak sebanyak 1 juta, tetapi 2 atau 300 ribu masih tercapai. Itu gelap dan penuh dengan orang. Ketika Wahdilasa menunjukkan kekuatannya, itu menunjukkan bahwa Xiao Yu mampu mengangkat kutukan, yang secara alami menyebabkan sorak-sorai. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Fahratisa, orang-orang ini mengambil posisi Xiao Yu sebagai pusat dan membentuk satu persatu. Duduk bersila dalam lingkaran, orang-orang yang paling dekat dengan Xiao Yu adalah yang terkuat. Akibatnya, kekuatan mereka berkurang. Xiao Yu melirik mereka untuk pertama kalinya untuk memulai kekuatan penuh dari jari Dewa Obat. Sebelumnya, bahkan di hadapan Xiao Xiaoxing, yang memiliki kutukan horor, apa yang disebut kutukan ledakan darah gelapnya benar-benar diakui sebagai mengerikan, dan itu dapat menyebabkan hantu dewa terkutuk. Membuat Xiao Yu berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kekuatan jari Dewa Obat. Jumlah mereka terlalu banyak, Xiao Yu juga tidak ingin membuang waktu. Dia memobilisasi roh pencairannya untuk pertama kalinya dan mulai menjadi aktif. Ada juga kekuatan yang kuat. Keduanya bergabung ke jari kelingking tangan kirinya. Sikat. Obat tak berwarna asli **** mengacu pada lingkaran cahaya keemasan yang samar, dan ada lapisan api samar di permukaan yang tampaknya berdetak, dan gelombang cahaya juga mengalir keluar dari jari-jari dan menyebar. Begitu saja, mereka yang duduk di sebagian besar para penguasa batu pasir di depan mereka merasakan kejutan, dan kutukan pada mereka juga berfluktuasi secara tidak teratur.
Kutukan pada beberapa dari mereka tampaknya dirangsang, dan ada tanda-tanda serangan. Xie Sao, Fahdi rasa berkata dengan gugup. Xiaoyu tersenyum sedikit, dan ekor kecil tangan kirinya menunjuk kembali ke tanah. Oh, jari menunjuk ke tanah. Lapisan gelombang cahaya keemasan, menyebar dari ujung jarinya, seolah-olah dengan api yang tak terlihat, dan kemudian menyebar di sekitar bagian tengah ujung jarinya. Orang pertama yang ditemuinya adalah para master batu pasir terkuatnya. Papap-papap, setiap kali gelombang cahaya keemasan menyentuh tubuh mereka, mereka melihat kutukan-kutukan pada para master selebriti batu pasir ini meledak dengan cepat, dan mereka dikembalikan ke kebebasan dalam sekejap. Diikuti oleh perluasan semangat juang yang cepat. Jadi gelombang cahaya keemasan terus menyebar dengan kecepatan super cepat. Menyajikan tren lautan emas, sekitar beberapa menit kemudian, lebih dari 200.000 master batu pasir ditutupi dengan lapisan halo emas. Ada ledakan suara renyah seperti kacang polong. Patriark Saiyan Fahdi Lhasa tersenyum, air mata tidak bisa menahan tangis. 300 tahun rasa malu, 300 tahun kesabaran, 300 tahun penderitaan, dan akhirnya mengerti pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Segera, Fahdi Lhasa berlutut dan memberitahu kabar baik tentang mereka yang meninggal. Ketika cahaya keemasan menyelimuti semua orang, semua kutukan sepenuhnya terangkat dalam pikiran Xiaoyu, dan semua klan batu pasir kembali ke kebebasan. Xiaoyu kemudian menyingkirkan jari-jari Yao Shen. Kali ini, Dewa Obat menunjukkan bahwa ada beberapa konsumsi, tetapi tidak banyak. Bagaimanapun, kekuatan mental cairnya benar-benar kuat, bahkan jika dia hanya dapat mengendalikan titik itu masih cukup agung. Setelah beberapa saat perbaikan yang tenang, Xiaoyu kembali ke kondisi puncaknya. Semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian dia menatap perang di kejauhan. Tidak ada ketegangan. Terlalu mudah bagi para penguasa 4 perang dunia untuk menang. Perbedaan kekuatannya sangat besar dan tidak ada yang bisa dibandingkan. Satu-satunya hal adalah Wang Tianzang memiliki kemampuan perlawanan tertentu. Dapat mundur, tidak dapat melawan. 4 orang, turunlah dan berikan dia padaku. Xiaoyu berkata dengan suara lantang. Para penguasa 4 pertempuran utama hanya satu, tetapi identitas Xiaoyu agak istimewa. Karena itu masalahnya, jangan membantahnya, tetapi setelah sedikit ragu, Wang Tianzang kehilangan kesempatan dan melarikan diri. Mereka akan mengejar. Xiaoyu bergegas ke awan, dan Patriark Fahdi Lhasa mengejarnya. Patriark, kamu masih tinggal di sini untuk melindungi suku dengan aman dan menghabiskan waktu ini. Aku akan mengejar Wang Tianyu. Xiaoyu berkata kepada kelima orang itu. Xie Sao sengaja membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Fahdi Lhasa bermaksud baik, dan dia telah melihat niat Xiaoyu. Xiaoyu tertawa, iya, aku ingin pergi ke suku Saiyan. Jika kata-katanya salah, dia akan menghilang begitu saja jika dia diteleportasi. Angin dan hujan bergerak seperti hujan. Itu lebih cepat daripada yang bisa dikejar manusia pada umumnya. Jadi itu akan memberi orang kemampuan seperti teleportasi. Ini juga membuat 5 tuan klan Saiyan tampak ngeri, saling menatap. Pergi ke suku Saiyan sendirian, Patriark, apakah Xie Sao agak sombong? Seorang ahli tingkat Raja Perang tidak setuju dengan langkah Xiaoyu. Fahdi Lhasa berkata dengan lemah, jika kamu tahu bahwa Xie Sao membunuh 5 tetua utama Saiyang dan merusak parah klan Saiyang Satianwei, meninggalkannya begitu saja, kamu tidak akan mengatakannya. Keempat tuan dari 4 perang tercengang mendengar ini. Dengan keterampilan tempur tubuh bagian atas angin dan hujan, bagaimana Xiaoyu bisa membiarkan Wang Tianzang melarikan diri? Dia berada di belakangnya jauh dan akan mengikutinya ke kediaman suku Saiyan. Itu untuk menerobos masuk ke suku Saiyan dengan 1 pedang dan mengambil kepala Patriark. Ini adalah untuk membangun gengsi terhadap perang resmi dengan tanah suci Tianluo, dan untuk membangun gengsi yang cukup di suku Batu Pasir. Oleh karena itu, Xiaoyu harus melakukannya tidak peduli aspek apapun. Wang Tianzang melarikan diri, tidak tahu bahwa masih ada bintang pembunuh di belakangnya. Dia melarikan diri beberapa ratus mil, melihat ke belakang, dan tidak menemukan seorang pun yang mengejar. Sial, bajingan-bajingan ini, seseorang telah memecahkan kutukan. Oke, tunggu, aku akan menunggu Lao Su kembali ke Patriark, dan aku akan membuat klan batu pasirmu benar-benar punah. Klan tidak akan dapat menghancurkanmu, kami hanya menahanmu untuk mengumpulkan batu emas pasir. Wang Tianzhao mengutuk dan menyeringai.
Dia memarahi dan melihat ke belakang. Xiaoyu mengikuti, dan tidak pernah membiarkan Wang Tianzang mengetahui keberadaannya. Dengan cara ini, keduanya segera mencapai bagian depan sebuah oasis besar. Oasis ini jauh lebih besar daripada oasis tempat klan Batu Pasir berada, dan ada banyak Warcraft langka di dalamnya, dan sebuah kota gurun telah didirikan di dalamnya. Xiaoyu menyaksikan Wang Tianzang memasuki sebuah istana di pusat kota. Istana tersebut adalah daerah tempat tinggal para leluhur Saiyan dan kekuatan inti dari orang-orang Saiyan. Ada banyak penguasa suku Saiyan yang tersebar di seluruh Chengdu. Xiaoyu terbang ke atas gerbang kota utara, pedang Raja Ksatria Bulan ada di belakangnya, angin panas meniup rambutnya yang berantakan, pakaiannya berburu dan berburu, matanya menatap ke arah istana seperti suara listrik. Patriark mendengarkan, Xiaoyu, kota suci, datang untuk mengambil keuntungan darimu jika suara itu cemberut, itu bergulir di langit di atas seluruh penduduk Saiyan. Sama seperti perintah yang dikeluarkan oleh Dewa Petir, vitalitas langit dan bumi berjatuhan. Begitu mengerikan sehingga beberapa wanita, anak-anak dan anak-anak telah melarikan diri ke rumah mereka. Berani keluar, ini adalah provokasi, itu bahkan lebih percaya diri. Orang-orang berbicara tentang tiran pisau, kegilaan adalah sifatnya. Saya pikir ini hanya lelucon. Sekarang tampaknya kegilaan Anda benar-benar telah mencapai titik ketidaktahuan. Sebuah suara dingin dan sombong keluar dari istana. Kata-kata pria ini juga menanamkan semangat juang yang kuat, seperti api, membanjiri alam liar, dan juga memiliki kekuatan yang cukup besar, untuk tidak kehilangan paksaan yang baru saja dikatakan Xiaoyu. Satu persatu siluet naik ke langit. Di kota, ratusan orang terbang ke langit. Kekuatan terendah juga merupakan ranah kelas Raja Surgawi, dan beberapa dari 10 raja terkuat juga menatap Xiaoyu dengan agresif. Akhirnya, 5 orang bangkit dari istana. Di antara raja-raja dari 4 perang besar, Wang Tianzang kembali dari kekalahan. Statusnya di suku Saiyan cukup tinggi, dia adalah tokoh nyata, dan kekuatannya juga dapat menempati peringkat teratas. Di depan keempat tuan ini, ada seorang pria berwajah besar dengan janggut dan janggut. Sekilas, terlihat kasar, dia adalah patriark klan Saiyan, Wang Tianjue, satu-satunya master tingkat puncak raja perang dari seluruh suku Saiyan, namun, dia telah mencapai puncak raja perang kurang dari setengah tahun yang lalu, jadi bahkan jika segel darah raja-raja rusak, dia bisa mendapatkan kekuatan segel darah. Tetapi jumlahnya terbatas dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Karena ini, Xiaoyu berani datang. Xiaoyu, kamu tidak dapat menemukannya. Kamu berani datang sendiri untuk menantang seluruh klan Saiyanku. Seorang master tingkat raja perang dari Saiyan berteriak keras. Tetua kedua, jangan percaya bahwa dia datang sendirian. Wang Tianzang mencibir. Saya pergi ke klan Saiyan dan diserang oleh para master dari 4 raja perang dunia. Jika saya tidak beruntung, saya akan terbunuh. Saya jelas pada saat itu bahwa saya melihat Xiaoyu berada di klan Batu Pasir. Sekarang mungkin 4 master klan Batu Pasir dari klan Batu Pasir telah tiba. Petik 2. Xiaoyu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak meremehkan arus Wang Tianyu. Dia akan membunuh Wang Tianjue, kepala klan Saiyan. Kamu pergi dan lihat. Wang Tianjue cukup berhati-hati, atau memerintahkan beberapa ahli tingkat 10 raja untuk melewati Xiaoyu secara langsung dan pergi ke belakangnya untuk memeriksa. Xiaoyu tidak berhenti. Untuk membuat efek sensasional, dia harus melakukan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, 10 master tingkat raja berdiri di ketinggian puluhan meter di belakang Xiaoyu, dan berkata dengan keras, pemimpin klan, dalam jarak 1 kilometer, tidak ada orang Batu Pasir. Xiaoyu memang datang sendirian. Sekarang, seluruh klan Saiyan seperti penggorengan. Lebih tidak menyenangkan datang sendirian untuk menantang daripada memimpin seorang master. Ini adalah penghinaan terhadap ras mereka, pengabaian yang ekstrim, dan bagaimana mereka bisa bertahan. Patriark memberi perintah dan membunuhnya. Bunuh dia, anak ini terlalu gila. Tanpa membunuhnya, akan sulit untuk menenangkan kita semua. Seluruh orang Saiyan marah. Xiaoyu masih melihatnya sambil tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari apa konsekuensi dari membuat marah seluruh suku Saiyan. Wang Tianjue yang memberi isyarat diri seperti itu merasakan sedikit bahaya. Bagaimana Wang Tianjue bisa menjadi generasi yang mudah yang bisa menjadi kepala klan Saiyan? Ketika seseorang datang, dia berani memprovokasi secara terbuka dan bersumpah untuk membunuh leluhurnya,
alih-alih memilih untuk bertindak secara rahasia, dan teknik tanah yang diakui Xiao Yu adalah teknik pembunuhan tertinggi. Apakah ini orang bodoh? Jika ada yang menganggap Xiao Yu orang bodoh, maka dia pasti orang bodoh. Setelah mengetahui tentang apa yang dilakukan Xiao Yu terhadap suku Sayang, Wang Tianjue mulai mempelajari Xiao Yu dan tahu apa yang menjadi keahlian Xiao Yu. Dia menatap Xiao Yu dengan dingin. Kamu membunuhku karena klan batu pasir, tetapi juga karena tanah suci Tianluo. Wang Tianjue berkata dengan suara yang dalam. Tepat sekali, kata Xiao Yu. Mata Wang Tianjue menjadi dingin, dan dia berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu sendiri, belum lagi membunuhku mungkin tidak dapat melakukannya, di hadapan banyak tuan dari klan batu pasirku, itu masih masalah bertahan hidup. Haha, Xiao Yu tertawa keras. Tawa itu bergetar sejauh 9 km, dan seluruh kota Sayan berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Lebih dari selusin master yang paling dekat dengannya langsung melonjak oleh darah dan darah gempa bumi. Masing-masing jatuh dari udara. Ini Levi, aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yu menunjuk Wang Tianjue. Sekarang aku akan mengambil kepalamu. Dalam 10 menit, jika kamu tidak bisa mengambil kepalamu, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di klan Sayan. Kamu terlalu gila. Wang Tianjue sangat marah. Untuk membunuhnya tanpa berkata, sebenarnya mengatur waktu untuk dirinya sendiri. Orang-orang begitu sombong sehingga mereka tidak berdaya, dan Wang Tianjue melambaikan tangannya, bunuh. Para master dari seluruh klan Sayan membuat suara-suara aneh, bergegas dari segala arah, ada banyak sekali, dan semuanya adalah master di atas level raja. Surga, meskipun 10 raja teratas benar-benar membenci para master dari 10 raja, tetapi dalam kasus jumlah yang terlalu banyak, itu juga merupakan semut yang menggigit dan membunuh secara menyeluruh, dan kekuatan gabungan mereka juga cukup mengerikan. Xiao Yu melihat sekeliling. Ada banyak orang, ada lebih dari 100 master tingkat raja. Dia segera melangkah maju. Xiao Yu, seperti gumpalan asap yang sama, menghilang tanpa jejak, muncul kembali, sudah berdiri di belakang para master kelas Raja Surgawi, meninju dengan pukulan backhand. Keterampilan bertarung kaisar, di bawah satu pukulan, itu berubah menjadi bayangan terbang. Teknik bertarung ini sepenuhnya didasarkan pada pertempuran kelompok. Itu diciptakan dengan bertarung lebih sedikit dan lebih banyak. Itu tidak sekuat miliknya sendiri. Efeknya sangat berguna. Di bawah tinju ini, para master tingkat langit yang terbang di langit memiliki pukulan yang membuat jeritan-jeritan, dan darah yang dibombardir terbang keluar, dan beberapa orang terhempas di udara. Mati karena takdir. Setelah diserang, Xiao Yu tidak memiliki keraguan. Jika Anda ingin membunuh, bunuh diri. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Xiao Yu segera melangkah keluar, dan teknik superposisi ruang 4 kali lipat muncul. 4 lubang besar, saling terhubung, seperti lingkaran raksasa, langsung menutupi semua master dalam jarak sekitar 100 meter di sekitarnya. Superposisi ruang 4 kali lipat, belum lagi master Raja Surgawi, bahkan jika itu adalah puncak Raja Perang Raja, sangat sulit untuk dipecahkan. Begitu terjebak, jangan pernah bermimpi untuk bertahan hidup. Xiao Yu bergegas masuk seperti hantu. Banyak master yang terjebak tersebar. Di ruang yang berbeda, mereka sama sekali tidak bisa bergabung. Begitu Xiao Yu berjalan lewat, ada tarian berdarah di telapak tangannya. Di kejauhan, Wang Tianjue dan yang lainnya tampak merah. Itu adalah andalan suku Sayan mereka, sama seperti dibantai seolah-olah dibantai. Sialan, bunuh aku semua. Raung Wang Tianjue, Wang Tianzang dan 4 master tingkat raja lainnya, 10 puncak raja lainnya, 10 master tingkat raja semuanya dimusnahkan, dan bersumpah untuk membunuh Xiao Yu hanya dengan sukarela. Mengandalkan kecepatan Xiao Yu, hanya dalam sekejap, dia berjalan melalui 4 teknik superimposisi ruang, membunuh semua master tingkat raja yang terperangkap di dalamnya, tanpa satu mulut pun. Setelah keluar, dia dikelilingi oleh banyak master di atas tingkat ke-10. Tetapi keadaan ini sangat sulit dicapai, jadi jumlahnya terlalu terbatas, yaitu, lebih dari 30 orang, kebanyakan dari mereka masih 10 raja. Sejauh menyangkut orang-orang Sayan, 10 raja dan 10 raja tidak dapat mengancam mereka sama sekali. Ada 4 master raja perang, yang cukup untuk membenci kekuatan di bawah raja perang. Jadi Xiao Yu mengabaikan orang-orang ini. Untuk pertama kalinya,
Matanya terkunci pada salah satu dari 4 raja suku Saiyan yang memiliki wajah kurus, kulit gelap dan kumis dengan 2 kumis. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Cara terbaik untuk membunuh Raja Panglima Perang dengan kecepatan tercepat adalah dengan mengejutkannya dan membunuhnya sebelum dia bisa bereaksi. Kecepatan Xiaoyu memiliki keunggulan ini. Pada kecepatan ini, satu-satunya hal nyata yang disadari oleh orang-orang Saiyan adalah Wang Tianzang. Bahkan jika itu naratif, itu benar-benar tak terlukiskan. Oleh karena itu, ini adalah cara terbaik baginya untuk membunuh musuh dengan cepat. Pikiran Xiaoyu tampaknya berubah menjadi cahaya dan meledak keluar. Bahkan sebelum kedipan waktu, Raja Panglima Perang berkulit hitam itu merasakan bunga di depannya, dan hatinya tidak baik. Bagaimanapun, dia adalah Raja Panglima Perang, dan kemudian dengan cepat mundur, mencoba menghindar. Tombak keluar, memaksa Xiaoyu untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Wang Tianjui juga bergegas dari belakang. Dia melihat bahwa jika dia ingin memakan Xiaoyu oleh orang-orangnya sendiri, dia bisa melakukannya, tetapi dia akan kehilangan banyak orang, dan itu semua adalah kekuatan yang diandalkan, yang akan menentang kemungkinan hegemoni daratan yang akan datang dan kelangsungan hidup orang-orang Saiyan. Oleh karena itu, mereka harus pergi berperang secara langsung. Oh, di mana Xiaoyu mengendalikan pedangnya? Dia memiliki tubuh Zenyang yang perkasa. Meskipun ini hanya prioritas pertama dari pelatihan fisik Kaisar Suci, kekuatannya juga mengerikan. Begitu beroperasi, permukaan tubuh Xiaoyu seperti lapisan api yang menyala-nyala, dan kulitnya menjadi keras, dan dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang itu. Sebuah pedang ditusuk hanya untuk membuat Xiaoyu merasakan sedikit rasa sakit, dan tinjunya juga jatuh. Apa, Master tingkat Raja Perang berkulit hitam ini merasa ngeri. Dia hanya bergegas mengeluarkan pedangnya. Lebih banyak kekuatan digunakan untuk melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah Dawei Zenyang, Xiaoyu pasti telah ditusuk. Liang dan Xiaoyu baru saja melihat bahwa pedangnya hanya gerakan palsu, tujuan sebenarnya adalah untuk menghindar. Hasilnya adalah Xiaoyu memblokir pedang dan memukul jantung Master tingkat Raja berkulit hitam dengan tinjunya. Boom! Dengan pukulan, ketika posisi dada orang itu hampir meledak, organ-organ internal dari 5 organ internal hancur, dan tidak diragukan lagi mati. Membunuh satu orang, Xiaoyu tidak berhenti dan menendang keluar. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Di bawah bayang-bayang langit, Wang Tianzang dan master lain dari tingkat Raja Perang bertabrakan dengan Xiaoyu. Kedua Raja Perang itu hampir bertahan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Yah! Dalam ledakan suara, Xiaoyu terkejut dan terlempar keluar dan menghantam lengan seorang Master 10 Raja. Ketika tulang dada pria itu patah, ia dimasukkan ke dalam organ dalamnya dan membunuhnya. Raja pejuang lain dengan tinggi 9 meter meraung dan membunuh di masa lalu. Sementara Wang Tianzhao mengalahkan Xiaoyu, dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, ia harus mengambil kesempatan untuk menghancurkan Xiaoyu dengan parah, atau bahkan membunuhnya. Kembalilah, dia sengaja. Wang Tianjui, yang akhirnya bergegas, melihat dengan jelas bahwa ketika seseorang dikalahkan, ia dapat dengan mudah membunuh 10 master tingkat raja, dan ia tidak percaya bahwa ia terbunuh. Satu-satunya penampilan yang mungkin adalah dengan sengaja merayu. Master Raja Perang setinggi 1,9 meter itu hampir dikondisikan untuk berhenti memusnahkan. Terlambat, Xiaoyu tertawa, dan apa yang tampak seperti mundur tiba-tiba berubah menjadi posisi maju, dan melakukan versi peningkatan dari keterampilan tempur tubuh bagian atas yang tidak berdaya seperti cahaya. Tiba-tiba mereka berlari ke pelukan Master Raja Perang. Pertarungan tinju naga hancur. Xiaoyu mengepalkan tinjunya dan memukul. Raungan, Master tingkat Raja Perang ini bukanlah orang bodoh. Dia menggeram, dan juga meninju kepala Xiaoyu dengan cara yang sama, menggunakan pendekatan yang sama. Bagaimanapun, level Raja Pertempuran adalah Master Super. Xiaoyu menghela nafas. Jika itu adalah level 10 Raja, mustahil untuk merespons dengan kecepatan seperti itu. Dia harus menyentuh tinjunya ke atas. Boom! Kedua pukulan itu bertabrakan, dan sentuhan bayangan naga emas meluap dari lengan Xiaoyu, dengan cepat mengalir melalui tinjunya, dan menyerbu ke dalam tinju master kelas Raja Perang. Ini, boom boom boom, dalam daging yang berterbangan, lengan master tingkat raja dalam pertempuran ini hancur, dan orang-orang terbang keluar, tetapi hidup mereka bebas dari kekhawatiran. Pada saat ini,
Wang Tianjue juga terbunuh. Wang Tianzang dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat raja lainnya, serta banyak master tingkat puncak 10 raja dan 10 raja semuanya meraung dan hancur di masa lalu. Xiao Yu melihat sekeliling dan perlahan mengangkat jari telunjuk kirinya. Ada mantra pembunuhan massal tertinggi di sana. Pembunuhan yang sangat mematikan, pembunuhan yang sangat dingin, setelah lebih dari setahun, sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Jari Xiao Yu sedikit, dan ada lingkaran cahaya di jari telunjuk tangan kirinya. Awalnya, itu sangat kecil dan indah, dengan sentuhan aura, tetapi kemudian itu adalah serangan yang menghancurkan seperti badai. Api membumbung tinggi dan hawa dingin bergetar, terutama dinginnya, yang sangat dingin. Kekuatan super yang dapat membuat raja tingkat puncak panglima perang akan membeku dalam sekejap. Itu hanya sekejap usaha. Dalam radius 100 meter dari Xiao Yu, itu dipenuhi dengan udara dingin yang dapat membekukan dunia, dan para master yang datang membeku. Sialan, wajah Wang Tianjue tiba-tiba berubah. Sebagai master tingkat atas dari raja pertempuran, dia secara alami dapat merasakan kengerian dingin yang terkandung dalam mantra, yang cukup untuk membekukan segalanya. Bahkan dia tidak bisa menahannya, bagaimana dengan yang lain. Dalam sekejap waktu ini, Wang Tianjue dibekukan sebagai target utama serangan, dan orang-orang lain seperti Wang Tianzang gagal lolos dari perlakuan beku. Es telah berakhir dan api pun datang. Api ini berubah dari api spiritual. Api spiritual bukanlah api aneh, tetapi tidak lebih lemah dari api aneh. Ia juga menambahkan karakteristik mantra untuk membuatnya lebih meledak dan lebih kuat. Bum bum bum. Kemudian sepotong api terbang ke patung-patung es yang berubah menjadi master beku, dan membombardir mereka, menyebabkan patung-patung es hancur, dan nasib orang-orang juga meledak. Selain itu, api terbang menjadi abu seketika, tidak meninggalkan residu. Yang paling menyedihkan adalah master raja perang dengan lengan patah. Ia menderita pukulan berat, di mana ada kekuatan untuk melakukan serangan balik, dan terluka parah lagi. Setelah menunggunya mendarat, Xiao Yu meninju. Raungan, Tyrannosaurus berwajah-wajah emas bertubuh penuh bergema dan terbang keluar dari tinju Xiao Yu. Ini adalah balongkuan. Cahaya dan bayangan naga Naruto menelan raja perang lengan yang patah. Xiao Yu tidak tertarik pada 10 raja teratas lainnya. Di matanya, hanya ada 2 raja perang yang tersisa. Adapun Wang Tianjue, di wilayahnya, ini hanya dapat menjebaknya sejenak, dan sulit untuk menyebabkan substansi. Bagaimanapun, Xiao Yu mengandalkan kekuatan alam puncak 10 raja untuk mengkatalisasi ledakan es yang ekstrim, dan kekuatannya terbatas. Jadi jika Anda memilih untuk menyerang Wang Tianjue, itu akan sia-sia. Sebaliknya, jika Anda pertama kali memotong master yang terancam, Anda akan menjadi 2 master tingkat raja yang tersisa. Changlong dari tinju naga terbang ke surga. Xiao Yu mengepalkan keterampilan tempur yang kuat dan menakutkan itu. Changlong Yuntian, ini jelas merupakan salah satu dari sedikit keterampilan tempur pertama yang dapat dikuasainya. Oh, Wang Tianjue yang membeku juga membuka es pada saat ini. Hati-hati, begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat bahwa hanya 2 master kelas raja perang yang tersisa yang berada dalam krisis, dan dengan raungan, pria itu meledak dan meninju seperti Xiao Yu dengan pedang, sambil mendorong tangannya untuk mendorong mereka menjauh. Kedua pria itu didorong oleh kekuatannya dan mereka harus terbang ke kiri dan kanan. Pada saat yang sama, segel es pada mereka meledak dan mereka akan melepaskan diri dari kebebasan. Bum bum bum, pedang tajam yang dibelah oleh teknik bertarung Xiao Yu meledakkan raungan itu. Dunia ini terkejut, karena Wang Tianjue, yang seharusnya menjaga 2 orang, terguncang ke belakang, mata Xiao Yu menjadi cerah, tiba-tiba maju dan meninju. Wang Tianjue dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kapan? Xiao Yu meninju pedangnya dengan pukulan. Ketika pedang itu akan retak, Wang Tianjue, yang terkejut, hampir menyemprotkan darah, dan mundur dengan tajam. Ketika dia mundur, kedua Tian Wang Wang kembali terekspos. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Xiao Yu memacu kecepatan hingga batas maksimal dan meledak. Wang Tianjue masih terdorong mundur oleh gempa bumi. Sedikit terpisah, seberkas cahaya terpancar, membantu tetua kedua suku Saiyan untuk meledakkan es dan memulihkan kebebasan. Ketika kedua tetua melihat Xiao Yu membunuh, mereka juga meraung dan menyerbu dengan liar. Namun, dia telah mencapai titik di mana dia dapat menyadari pencerahannya. Jika dia memiliki kesempatan,
dia dapat melangkah ke kekuatan luar biasa dari Raja Pertempuran. Tinju Naga, tinju ganda Xiao Yu langsung berubah menjadi bayangan langit, dan mereka meledak dengan ganas. Siapapun yang peduli padaku, naga terbang ada di langit, naga melolong langit, naga pertempuran hancur, semuanya menyerang. Pertunjukan seperti itu membuat banyak cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Jin Cancan berputar di sekitar mereka berdua. Bum 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 bum, ledakan-ledakan terdengar. Hanya dalam sekejap, dering itu berakhir. Jika layang-layang dengan sosok yang patah terbang keluar, menabrak dinding, dan jatuh, itu tidak dapat dikenali dan tidak tertahankan. Wang Tianjue dan Wang Tianzang mendongak. Saya melihat Xiao Yu memeluk bahunya dan memandang mereka sambil tersenyum. Hanya kalian berdua yang tersisa. Xiao Yu perlahan berkata, ada 3 menit tersisa. Melihat mayat-mayat di tanah, terutama 10 master tingkat raja yang terbunuh oleh ledakan es ekstrim, hati Wang Tianjue berdarah, dan seluruh elit Saiyan hilang. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah berkurang drastis, dan sejak saat itu, ras medium yang kuat telah sepenuhnya disingkirkan. Otot-otot di wajahnya bergetar, matanya menyemburkan api. Wang Tianjue sangat marah. Xiao Yu, aku ingin kau mati. Wang Tianjue bergumam. Xiao Yu mengulurkan tangan kanannya, dan jari telunjuknya bergerak 2 kali. Aku bertarung denganmu. Wang Tianzang menggeram. Kedua pria itu bertarung dengan gila-gilaan. Adapun anggota suku Saiyan lainnya, di mana keberanian dan mayat di seluruh tanah. Mereka adalah penguasa suku Saiyan yang paling kuat, dan mereka telah lama mundur ke kejauhan. Angin dan hujan bergerak seperti hujan. Tubuh Xiao Yu bergerak, kecepatannya mencapai batas, dan orang-orang menghilang seolah-olah dari udara tipis. Menghilang di tempat, menyebabkan keduanya kehilangan tujuan mereka sekaligus. Hati-hati di belakang, sembunyi. Wajah orang-orang Saiyan yang menyaksikan pertempuran berubah menjadi hijau, dan mereka berteriak putus asa. Wajah Wang Tianjue dan Wang Tianzang sangat berubah, dan mereka bergegas maju dengan tergesa-gesa, berharap untuk menjauhkan diri dari Xiao Yu, dan mereka berdua membalas pada saat yang sama. Oh, serangan mereka terhenti. Sosok Xiao Yu juga muncul. Sudah ada lebih banyak pedang Raja Bulan di tangannya, dan nirwana yang ganas dipotong di depan mereka berdua. Jian Tian, ini adalah keterampilan bertarung pamungkas yang diciptakan oleh Ding Wentian, pahlawan 7 pahlawan 10.000 tahun yang lalu. Kekuatannya tak terbatas. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yu, kekuatan keterampilan bertarung ini juga meningkat. Jatuh melintasi papan, dunia jatuh. Seolah-olah matahari yang terik tidak dapat memancarkan cahaya, itu dipadatkan olehnya, sehingga semua orang tidak dapat membuka mata mereka, dan sapuan udara menembus langit dan langit. Sikat, begitu saja, mereka yang hampir tidak membuka mata merasa bahwa mata mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan visual mereka, dan ada hamparan langit dan bumi yang luas, dan hanya pembunuhan berat yang masih membuat orang merasa dingin dan pahit. Wang Tianjue juga melawan dengan pedang, dan dia tidak akan pernah menangkapnya. Wang Tianzang bahkan menyerang dengan ganas, terlepas dari hidup dan mati. Kapan? Kedua pedang itu menyerang pada saat yang sama, tetapi itu adalah suara yang bertahan lama. Raut wajah Wang Tianjue tiba-tiba berubah, dia melihat pedangnya menyerang secara terbuka, bilah pedang itu benar-benar menggores bilah pedang Xiao Yu, tetapi dia tidak menyentuhnya. Dia melihat dengan jelas bahwa ketika pedangnya menyentuh pisau Raja Bulan, Xiao Yu benar-benar menyimpang sedikit dari bilahnya dalam waktu yang singkat. Pertarungan yang begitu sengit dapat memiliki perilaku seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sejak awal, Xiao Yu tidak pernah berpikir untuk berhadapan langsung dengan Wang Tianjue. Pedang-pedang itu bergoyang, dan Wang Tianjue hanya bisa menyaksikan pedang Xiao Yu bertabrakan dengan pedang Wang Tianxuan. Klik, bagaimana pedang itu bisa menahan Raja Bulan? Keagungan teknik bertarung Tian-Tian juga telah meningkatkan kekuatan mengerikan dari pisau Raja Surgawi Monfal. Itu memotong pedang tajam itu dengan satu tebasan. Meskipun ujung bilahnya tidak dapat menyentuh tubuh Wang Tianzang, tetapi bilahnya memiliki udara pedang sepanjang 2 meter penuh. Itu cukup untuk mencapai lebih dari 1 meter di belakang Wang Tianzang, dan sebagai hasilnya, gas pisau itu jatuh bersama Raja Bulan. Puff! Bilah cahaya itu lewat, dan Wang Tianzang terbelah 2. Keempat penguasa suku Saiyan, semuanya jatuh. Banyak raja 10 besar dan 10 raja teratas juga tewas dan terluka. Bajingan, Wang Tianjue marah. Ketika Xiao Yu jatuh, dia tidak melepaskan kekuatan baru apapun,
dan bergegas seperti anjing gila. Dia benar-benar gila. Raja Panglima Perang itu gila, itu cukup menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Yu harus mengayunkan pedangnya untuk melawan, dan tidak punya waktu untuk meluncurkan keterampilan bertarung. Dang dang dang, tiba-tiba, pedang kedua pria itu mengenai lebih dari 300 kali. Keduanya mahal, dan mereka terbang mundur pada saat yang sama setelah tabrakan. Badai langit sian, Wang Tianjue tidak berhenti sedikit pun, mengangkat pedangnya, dan melakukan teknik bertarung paling mengerikan yang dimilikinya di tangannya, teknik bertarung yang diwarisi oleh suku Saiyan selama hampir 1000 tahun. Pemujaan Wanlong, Xiao Yu tidak ragu-ragu, dia tahu bahwa saat ini, dengan sedikit keraguan, apa yang menunggu mungkin adalah kematian. Pedang Raja Bulan terangkat, dan keterampilan bertarung ditampilkan. Raungan, seekor naga perkasa melantunkan Tianwei. 10.000 naga muncul bersamaan dan mengeluarkan naga yin yang seragam. Kota tempat seluruh klan Saiyan tempat naga yin bergetar mulai runtuh, dan kengerian yang kuat dari para prajurit di sekitarnya memuntahkan darah. Naga yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menyembah Xiao Yu. Dia adalah makhluk seperti naga itu. Potong, pisau Raja Jatuh Bulan milik Xiao Yu bagaikan penyangga langit dan bumi. Saat jatuh, langit tampak runtuh. Sosok naga yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh pisau, memberikan pisau ini kekuatan di seluruh dunia. Membunuh, keterampilan bertarung Wang Tianjue, juga telah melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya. Pedang menunjuk ke langit dan langit penuh dengan angin dan pasir, pedang menarik tanah, api meledak, pedang itu kosong dan membunuh. Xiao Yu terbunuh, tabrakan pukulan terkuat kedua pria itu. Boom, pedang-pedang itu masing-masing membawa kekuatan yang tak tertandingi di udara. Kekuatan dahsyat itu terpusat pada titik di mana pedang itu menyerang, dan menyebar dengan cepat. Kemuliaan yang menyilaukan itu mengandung kekuatan jarum baja, yang membuat banyak orang melihatnya. Matanya kesemutan dan berdarah, dan matanya menjerit ke belakang. Dalam gemuruh itu, kekuatan yang tak berujung menghancurkan dunia ke segala arah. Rumah itu runtuh dan tanahnya amblas. Sepertinya gempa bumi berusia seabad telah terjadi di sini, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan. Cahaya itu menyempit, semuanya kembali normal, tetapi melihat bahwa Patriark Tian Yan Wang Tianjue menyemburkan darah di tempat, tubuhnya terbang mundur, merobohkan lebih dari selusin rumah, dan memasukkan tanah dengan pedang tajam untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dalam getaran yang tiba-tiba, retakan muncul di lengan kanan pedang itu. Darah mengalir, ini hanya cedera eksternal, organ-organ internal dan organ-organ internal berjatuhan, mengalami rasa sakit yang hebat. Xiao Yu membawa Raja Bulan dari pisau surgawi, mendekat perlahan dan tidak nyaman, tetapi itu memberi orang semacam gerakan. Dia berubah menjadi dewa-dewa abadi dan bergerak. Kengerian vitalitas langit dan bumi yang disebabkan oleh kekuatan teror bergulir liar dan keras. Keluar, bersatu dengan detak jantung langit dan bumi, ruang terdistorsi. Adegan ini membuat semua orang Saiyan terkejut. Mengetahui bahwa patriark mereka dalam bahaya, mereka dapat ditindas oleh momentum Xiao Yu yang perkasa. Sebenarnya, tidak ada master klan Saiyan yang berani mengambil tindakan. Mereka hanya bisa menyaksikan sosok tinggi Xiao Yu seperti iblis berjalan di udara dan mencapai Wang Tianjue, melambaikan pisau itu terputus. Ayo mati bersama, Wang Tianjue bergegas dengan gila, terlepas dari serangan Xiao Yu, dan menusuknya dengan pedang yang perkasa, hanya untuk berakhir dengan Xiao Yu. Kapan? Pisau Raja Monfal yang hancur tiba-tiba berbalik ke arah, berdiri di dada, menunggu sampai pedang panjang itu menusuk, dan dengan lembut menyapu keluar, dengan sekali klik, pedang tajam itu menyimpang dari arah beberapa poin. Xiao Yu juga ambil setengah langkah ke samping, membuat pedang itu menggesek tubuhnya ke udara, dan pisau Raja Monfalnya menyapu ke depan, yang menyebabkan Wang Tianjue memukul pedang Raja Monfal. Engah, Dao Guang terbang bersama darah. Kepala manusia besar terbang menjauh dari tubuh. Tubuh Wang Tianjue yang tanpa kepala bergegas maju hampir 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Sejak saat itu, para kepala dan tetua klan Saiyan semuanya dipenggal oleh Xiao Yu. Klan Saiyan juga jatuh dari ras yang kuat dan menjadi ras biasa. Mereka tidak lagi mampu melawan klan Batu Pasir. Xiao Yu dengan lembut menggoyangkan pedang Raja Ksatria Bulan, darah di atasnya memercik, dan dia mendongak ke arah para master klan Saiyan lainnya. Orang-orang ini menjerit dan hancur berantakan. Tidak ada yang berani menghentikan Xiao Yu untuk pergi,
bahkan tidak ada yang punya nyali untuk melihat Xiaoyu. Sikat, Xiaoyu terbang keluar dalam kehampaan, dan menebas balik dengan tebasan, dan segera Raja Langit Bulan jatuh ke dalam liontin bulan sabit dan tergantung di leher. Dalam guntur, istana dihancurkan olehnya. Yang lain juga hanyut, hanya menyisakan reruntuhan suku Saiyan. Xiaoyu tidak pernah bertanya tentang dampak dan konsekuensi dari perang ini. Baginya, ini hanyalah awal dari perang dengan tanah suci Tianluo, dan itu juga merupakan cara untuk memberi mereka kekuatan, dan mereka harus mencemooh diri mereka sendiri dan membenci orang lain. Namun, hasil dari pertempuran ini menyapu seluruh wilayah gurun dengan kecepatan seperti angin puyuh, dan menyebar ke seluruh benua Qiao dengan kecepatan tercepat. Dengan lahirnya 6 tempat suci dan munculnya teologi matahari terbenam, hampir semua personel intelijen dari semua pihak telah menembus ke daerah gurun, dan semua yang terjadi di sini akan dilewatkan kembali pada saat pertama. Terutama Xiaoyu dalam Perang Dunia Pertama, membunuh 5 tetua suku Sayang, Sasa, kepala suku Sayang, melarikan diri ke padang pasir, menghancurkan tembok kutukan, dan menghancurkan konspirasi Dewa Matahari Terbenam, yang cukup sensasional, tetapi tidak lebih dari 10 hari. Kemudian Xiaoyu seorang diri membunuh suku Saiyan, membunuh semua tetua suku Saiyan, dan membunuh Patriark Wang Tianjue. Ini bahkan lebih gempar. Kita harus tahu bahwa suku Saiyan dan Sayang menyingkirkan 2 di daerah gurun. Ras paling kuat di luar tanah suci agung. Pertempuran ini menarik perhatian semua pihak. Poin utamanya adalah Xiaoyu. Dengan munculnya 6 tempat suci, segel darah raja-raja dihancurkan, dan pencapaian kaisar pertempuran tidak lagi sesulit dulu. Oleh karena itu, Xiaoyu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Masa depan mereka tidak lagi menjanjikan. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyu menyerang dengan kuat, dan satu orang menyerang 2 ras yang kuat, secara efektif menindak rumor dan desas-desus yang sengaja dibuat oleh pasukan di 6 tempat suci dan pihak-pihak lain untuk mengganggu persatuan kota suci. Pada saat yang sama, serangkaian pertempuran sengit di kota matahari terbenam jauh di utara benua Qiao, dengan para penguasa 10 kotak memperebutkan 6 kutukan, juga berakhir. Hasilnya adalah generasi muda yang dipimpin oleh kota suci Zhou Zhenwang dan Shao Jie, generasi muda yang dipimpin oleh kota Shenwu Wu Dongtian dan Wu Yuanfang, generasi muda yang dipimpin oleh Zheng Xiaofang, Zheng Batian, dan Xiao Qingqing. Itu adalah tembok kutukan, dan kekuatan utama dari berbagai tempat suci seperti Kuil Xuantian, Kuil Guangming, dan Gunung Tianji benar-benar kembali dengan tangan kosong dan menderita kerugian besar. Akibatnya, itu juga menyebabkan guncangan di seluruh benua. Meskipun 6 tempat suci itu kuat, meskipun teologi matahari terbenam bersifat rahasia, dan meskipun suku Xinji dilahirkan kembali, itu masih merupakan kekuatan trilateral yang belum disukai oleh 3 kekuatan yang kuat. Yang paling menonjol adalah Zhou Zhenwang dan Shao Jie dari kota suci. Satu seni bela diri dan satu artikel dapat dikatakan mulus dan memimpin generasi muda kota suci. Tidak ada tuan muda seperti Xiaoyu dan Yan Lingwu. Di hadapan, menyapu semua kekuatan. Dengan cara ini, Xiaoyu menggemakan penampilannya dari utara ke selatan, sehingga prestise kota suci meningkat pesat. Angin kontinental dan turbulensi, gelombang pasang gelap melonjak. Para penguasa 6 tempat suci telah lahir, tetapi pembangkit tenaga listrik top yang sebenarnya, seperti mereka yang berada di atas level kuasa warlord, masih mundur, tetapi ini juga terbukti. Dalam waktu dekat, hari perburuan kawanan yang sebenarnya akan datang. Suasana tenang sebelum fajar, semua orang membuat serangkaian pengaturan melalui periode penyangga ini. Xiaoyu adalah seorang praktisi ketenangan pikiran. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama periode penyangga sekitar 1 tahun. Yang pertama adalah menyelesaikan lompatan dalam praktik tubuh Kaisar Suci, dan berusaha untuk bergegas ke tubuh Raja Kongqi yang kedua. Promosi setiap lapisan pelatihan fisik Kaisar Suci cukup sulit. 2 yang pertama adalah yang termudah, tetapi mereka juga membutuhkan kekuatan api misterius untuk berlatih, apalagi alam harta karun ketiga, keempat, dan bahkan yang lebih tinggi. Sepanjang jalan ke selatan, sekitar 2 hari kemudian, Xiaoyu akhirnya menemukan jejak sekelompok flamingo. Kelompok flamingo ini tidak berada di bawah Kaisar Burung Api dari suku Saiyan, tetapi flamingo lain. Di daerah gurun, menurut statistik non-spesifik suku Sunstone, burung api dibagi menjadi 5 kelompok besar, yang semuanya memiliki Raja Burung Api,
dan ada beberapa kelompok kecil yang didistribusikan di tempat yang berbeda, tetapi mereka tidak terhubung satu sama lain sekarang, tetapi dengan lahirnya Raja Burung Api, semua kelompok burung api ditakdirkan untuk diintegrasikan dan menjadi kekuatan miliknya, jadi Xiaoyu tidak jahat terhadap burung api. Dia mengikuti Flamingo selama sekitar 1 jam dan mencapai suatu daerah. Ini adalah dunia api. Di mata, semuanya berapi-api. Bahkan jika semburan api terus-menerus muncul dari langit, itu karena apinya terlalu kuat, dan itu bukan api biasa, bahkan udara pun ikut terbakar. Jaraknya 100 mil, semuanya api. Lautan api 100 mil menghadirkan situasi melingkar, dan semuanya tampaknya didasarkan pada zona pusat, yang merupakan zona terlarang api langit di daerah gurun. Hanya di daerah terluar, Xiaoyu merasa bahwa ia memiliki suhu yang sangat tinggi yang tidak lebih lemah dari radang paru-paru. Panggilan, Xiaoyu mengembuskan udara basi. Gas keruh itu meledak menjadi api. Ada senyum di sudut mulut Xiaoyu, tempat ini pasti akan membuatku menerobos ranah Dawei Zenyang. Dia segera melepas sepatu dan kaus kakinya, melepas mantelnya, dan meninggalkan tubuhnya yang telanjang, dan baru saja berjalan menuju area terlarang api hari itu, dan kakinya menyentuh tanah dan api membubung, dan Mars memercik. Sedikit sensasi terbakar datang, dan Xiaoyu juga membawa tubuh Dawei Zenyang. Dia ingin menerobos, maju selangkah demi selangkah. Berjalan sekitar 1 kilometer, suhu pasir asli mulai meningkat dengan cepat, dan api secara bertahap membentuk bau api yang aneh, tetapi masih sangat lemah. Xiaoyu tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Secara bertahap, dia juga memperhatikan munculnya beberapa kawanan flamingo. Sebagian besar flamingo ini aktif di daerah ini, meraih beberapa batu pasir yang terkikis oleh api, dan terbang menjauh. Terus bergerak maju. Setelah berjalan lebih dari 30 mil, hari sudah malam. Suhu di sini tidak hanya menurun tetapi memiliki tren yang lebih kuat. Xiaoyu juga melihat beberapa manusia yang berkultivasi di depan. Mereka semua bertipe api. Ketika mereka datang untuk berlatih, mereka juga ingin mendapatkan api yang bahkan bukan api aneh, tetapi lebih mengerikan daripada api aneh. Siapa anak itu? Beraninya kau berjalan di sini tanpa alas kaki. Kau belum melihat tubuhmu. Itu kentut. Lihat, orang ini sama sekali tidak menggunakan dendamnya. Lihatlah atribut orang lain, tidak ada atribut api sama sekali. Sekitar 6 atau 7 orang yang berlatih di sini melihat Xiaoyu berjalan kaki, dan dengan cepat melewati batas yang dapat mereka tanggung dan berjalan ke dalam. Ada kecemburuan, iri hati, dan lebih banyak keterkejutan. Akhir-akhir ini anak-anak muda ini benar-benar lebih tidak normal daripada satu orang. Ya, ku dengar bahwa beberapa tuan muda yang kembali dari kota matahari terbenam tanah suci Tianluo, karena mereka gagal di kota matahari terbenam, semuanya diatur untuk masuk ke sana demi kerja keras. Tapi itu adalah daerah terlarang Tianhuo. Orang-orang itu telah mengalami kultivasi diri seperti itu. Sungguh sukses. Itu pasti akan menjadi sangat mengerikan. Ini tidak diragukan lagi. Kudengar bahwa mereka semua meminum air suci di tanah suci Tianluo. Mereka telah mengalami transformasi dan telah meningkat pesat. Mereka tumbuh cepat dengan dukungan tanah suci Tianluo. Mereka memiliki kemampuan yang sebanding dengan gadis kecil yang cantik itu. Mereka datang sendiri dan langsung menuju inti daerah terlarang Tianhuo. Itu disebut metamorfosis. Ya, gadis kecil itu tampaknya memiliki api hitam aneh di tubuhnya, yang tampaknya mirip dengan Yan Lingu legendaris yang menghancurkan kuil warisan Scotchian Lingu. Sepanjang jalan, Xiaoyu, yang mengabaikan orang-orang ini, mendengar nama itu dan sedikit menggoyangkannya. Sejauh yang dia tahu, sejauh ini ada banyak wanita dengan Qihuo, tetapi Qihuo berwarna hitam. Tampaknya hanya Yan Lingu, dan mereka yang memiliki keberanian untuk langsung masuk ke area terlarang Tianhuo untuk berlatih. Belum lagi wanita, bahkan jika mereka menambahkan pria, mereka tidak dapat menemukan beberapa, jadi hampir tidak ada keraguan bahwa kecantikan menyimpang yang disebutkan dalam populasi ini tidak diragukan lagi adalah Yan Lingu. Pikirkan Yan Lingu, pikirkan penampilannya yang cantik dan menawan. Xiaoyu juga memiliki senyum di mulutnya. Mantan Yan Lingu tidak dapat dianggap sebagai orang yang lengkap. Kecuali untuk kultivasi, dia hampir mengabaikan hal-hal lain. Setelah bertemu di ruang api malam, Yan Lingu telah mengalami perubahan besar. Di Pulau Malaikat, Xiaoyu hanya bertemu dengan Yan Lingu sekali, tetapi Yan Lingu yang membantunya bertahan hidup pada saat-saat terakhir. Sejak itu, Yan Lingu telah menghilang secara misterius.
Dia memiliki warisan api malam, dengan pola dewa, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Memasuki area terlarang Tianhuo, tarian Yanling yang baru akan lahir. Xiaoyu berhenti dan berbalik ke arah orang-orang ini. Tindakannya segera menarik perhatian mereka yang sedang berbicara, dan mereka semua berdiri dan berhenti berlatih. Apakah ada yang salah dengan adik laki-laki itu? Salah satu pria parubaya tertua berkata dengan hati-hati. Di daerah ini, jika itu adalah pembunuhan, itu normal, dan orang mati tidak akan meninggalkan jejak. Ketika dia melihat Xiaoyu berjalan kaki untuk memasuki area terlarang api, mereka juga tahu bahwa mereka bukan lawan. Berani bertanya kepada saudaraku, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa seorang gadis telah memasuki area terlarang Tianhuo? Xiaoyu lembut dan tidak sombong, membiarkan orang-orang ini menghela nafas lega. Pria parubaya itu berkata, ya, baru sehari yang lalu, wanita itu tiba-tiba muncul, dan saudara kita masih berlatih, terbangun oleh penampilannya. Aduh, wanita itu benar-benar menakjubkan, tidak hanya berjalan tanpa alas kaki sepertimu, tetapi juga ada api hitam di tubuhku, dan api itu, dapat kusimpulkan, adalah api malam yang legendaris. Senjata di tangannya masih tombak, yaitu, senjata penguasa api malam yang merupakan salah satu dari 10 prajurit misterius teratas. Dia tidak hanya harus membuat api malamnya menyatu dengan api aneh di sini, tampaknya senjata penguasa api malam juga harus. Apa yang terjadi adalah bahwa tampaknya alih-alih memasukkan senjata penguasa api malam ke dalam cincin ruang angkasa, itu dibawa di tubuhnya. Yang lain menyela, jika warna api malam adalah karakteristik Yanling Wu, maka senjata pemadam kebakaran malam adalah simbol tarian Yanling. Bagaimanapun, salah satu dari 10 prajurit misterius teratas bukanlah lelucon. Dari 2 poin ini saja, dapat disimpulkan bahwa Yanling Wu tidak diragukan lagi. Ada juga yang bilang kalau ada orang di tanah suci Tianluo. Apa itu untuk Yanling Wu? Xiaoyu bertanya. Pria parubaya itu berkata, sepertinya tidak. Kami dengar kalau para penguasa tanah suci Tianluo datang lebih dulu. Mereka kalah di kota matahari terbenam, jadi mereka terstimulasi dan mengambil air suci khusus tanah suci Tianluo. Dia juga dengan sukarela meminta kerja keras di daerah terlarang Tianhuo, dan ingin malu di kemudian hari. Kamu kenal dengan tanah suci Tianluo? Kata Xiaoyu. Tidak kenal, aku hanya tahu situasi beberapa generasi muda. Orang-orang itu seperti murid Gao Shiki dan Gao Shibang yang dibunuh oleh Xiaoyu. Mereka adalah murid inti di tanah suci Tianluo dan status mereka sangat biasa. Menunjuk ke depan ke kiri, mereka semua pergi ke lokasi itu. Mereka keluar dari daerah terlarang api langit. Mereka tampaknya takut memasuki zona pusat. Lagi pula, zona pusat itu adalah daerah inti dari zona terlarang api langit. Itu sangat berbahaya. Xiaoyu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Dia mengeluarkan sebotol anggur Mimeng, ini adalah botol Mimeng, ini hadiah. Menyerahkannya kepada pria parubaya itu, Xiaoyu terus berjalan maju. Dia sudah mengerti bahwa daerah terlarang Tianhuo adalah tempat kultivasi untuk tanah suci Tianluo. Dengan kata lain, mungkin ada banyak master tanah suci Tianluo untuk berlatih di daerah terlarang Tianhuo, dan bahkan beberapa calon kaisar akan memilih untuk menerima kekuatan yang diperoleh dalam segel darah dan memengaruhi wilayah kaisar. Jika memungkinkan, sangat mudah untuk membunuh para master yang mundur. Bagaimanapun, mundur itu penting, bahkan jika diganggu, itu akan membuatnya menjadi sihir. Tembakanmu adalah Mimeng Jiu, bisakah kau menyuruhku menunggu namamu? Pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Mimeng Jiu dan menatap Xiaoyu lagi. Xiaoyu menjawab tanpa melihat ke belakang, kota suci Xiaoyu. Kata-kata itu jatuh, dan dia telah menghilang sampai akhir. Hanya beberapa orang yang tersisa berdiri di sana dengan konyol. Dengan berita tentang Yanling Wu, langkah Xiaoyu semakin cepat, pada saat yang sama membuka sinertong, mendengarkan suara-suara dari sekitarnya. Dia berharap menemukan 1 atau 2 kekuatan super yang dapat mundur. Ngomong-ngomong, memanfaatkan saat-saat kritis orang lain, dia dapat dianggap sebagai kota suci, dan dia dapat memecahkan beberapa masalah masa depan untuk dirinya sendiri. Itu lebih cepat, tetapi Xiaoyu masih berlatih tubuh Dawei Zenyang. Oleh karena itu, hingga pertengahan bulan, dia masih bergerak maju, tetapi pasir di sini telah sepenuhnya berubah, dan tidak hanya mengambil risiko beberapa api bahkan berubah menjadi bentuk kristal, yang berisi jejak api mengerikan dari api yang terkandung di area terlarang api langit.
Kuek, Xiaoyu menginjaknya, menghancurkan potongan-potongan besar kristal pasir emas, dan kristal pasir emas dalam jarak 10 meter dari lingkaran itu juga sengaja meledak, dan api sutra dalam sejumlah besar kristal pasir emas berkumpul di tubuh Xiaoyu. Di permukaan, tubuhnya ditempa. Dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan kultivasi, tubuh Dawei Zenyang telah mulai mendekati kepenuhan, artinya, dia dapat setiap saat memengaruhi keadaan tubuh King Kong Chiang. Perasaan psikologis ini adalah yang paling indah. Sepanjang jalan, raungan, tepat di tengah bulan, ketika Yue Hui ditaburi, seekor naga yin tiba-tiba datang dari daerah terlarang api langit, dan suara itu mengguncang 9 mil, tempat yang ganas 100 mil jauhnya, dan api itu lebih ganas. Dan di tengah, kobaran api melesat ke awan. Misteri, betapa cemerlangnya visi Xiaoyu. Dia telah memperoleh beberapa nyala api misterius, seperti Supreme Jin Sun, dan memiliki Xuan Lei, jadi dia sangat peka terhadap api misterius. Hanya dengan melihat sekilas, disimpulkan bahwa pusat api hari itu adalah api misterius. Selain itu, api misterius ini jauh dari sebanding dengan api misterius milik Supreme Jin Yan yang dimiliki oleh Master God Richie. Jika Supreme Jin Yu baru memasuki ranah api misterius, maka api misterius ini mungkin mendekati api misterius. Pada titik di mana ia lengkap, ia dapat digambarkan sebagai api ilahi, karena itu bukanlah api pamungkas yang dapat dicapai di dunia manusia. Raungan, naga yin kedua berdering, dan nyala api yang ganas itu bahkan lebih ganas. Xiaoyu berada di tengah, merasakan lebih dalam. Dia duduk dengan tegas dan mulai menyerap nyala api yang naik dengan ketenangan pikiran. Sepenuhnya mengolah tubuh Dawei Zenyang. Raungan, naga yin ketiga keluar. Di area inti area terlarang api hari itu, api misterius yang meledak ke langit tiba-tiba meledak ke udara pada ketinggian 10.000 meter seperti kembang api. Seketika, Mars yang berkedip-kedip berkibar di langit, disertai dengan langit malam yang dalam, dan menyebar ke segala arah seperti bintang jatuh. Ternyata garis pertama api misterius di kristal-kristal itu datang ke sini. Xiaoyu memahaminya, dia tidak melepaskan pikiran Mars ini. Ketika Xuan Lei hendak dilepaskan, ia menyapu api misterius di sisi ini. Xuan Lei meraung dan bergetar, berubah menjadi naga guntur terbang, Ao Xiao tiga langit. Selama tarian gila, Xiaoyu melihat bahwa Mars misterius yang tak terhitung jumlahnya, seperti ditarik, berkumpul dengan liar ke arah Xuan Lei. Hanya beberapa saat kemudian, permukaan Xuan Lei ditutupi dengan api palsu. Apinya tidak besar dan terlihat sangat tidak nyata. Namun Xiaoyu dapat merasakan bahwa itu sangat nyata. Meskipun itu hanya sisa-sisa api misterius, bagaimanapun juga, itu adalah api mistis. Kekuatannya lebih dari api magis yang dekat dengan api mistis seperti Brahma Sinyan. Peningkatan yang cukup besar, Xiaoyu menarik kembali Xuan Lei. Guntur misterius itu berubah menjadi bola kecil seperti bola ungu yang menggelinding di telapak tangannya, dan ada lapisan api ilusi yang menyala di permukaan, yang merupakan bulu api misterius itu. Menurut persyaratan pelatihan fisik Kaisar Suci, untuk menggunakan api misterius untuk menempa tubuh, itu harus tubuh King Kong Chiang, atau api dari pintu masuk pertama ke api misterius, seperti api misterius di tengah api langit. Saya khawatir dia akan mencapai Kaisar Suci. Berat kelima pelatihan fisik mungkin tidak dapat menahannya. Inilah yang dibutuhkan Xiaoyu sekarang. Dia memanipulasi Xuan Lei, menelan api ilusi ke dalam tubuh, dan menempa tubuh Dayang Zenyang yang perkasa. Api memasuki tubuh, mengalir dengan cepat, menempa. Mendesis. Sekitar 1 jam setelah Long Yin menghilang, suara mendesis memecah ketenangan malam lagi. Seekor Warcraft, yang terbakar dengan api, terbang dari ketinggian tinggi, dan mendarat di 6 ujung tinggi yang menonjol di tengah area terbatas api hari itu. Kemudian terdengar raungan binatang buas. 4 Warcraft telah muncul satu demi satu, yang semuanya adalah atribut api, dan mendarat di ujung tinggi dari 4 tonjolan lainnya. Xiaoyu segera berhenti melunakkan tubuhnya. Bagi Warcraft ini, dia dapat mengenali identitasnya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Perang Semu, dan dia masih api. Setelah tiba di lokasi masing-masing, Xiaoyu masih melihat bahwa mereka semua menelan kepala mereka karena mereka terlalu jauh. Lalu, apa? Api tubuh jelas mengalami sedikit metamorfosis, dan bahkan mereka memiliki sejumlah peningkatan, dan kemudian dengan cepat pergi, tampaknya dicerna. Xiaoyu bahkan tidak memikirkannya. Dia berhenti berlatih dan naik ke udara,
bergegas menuju salah satu dari 6 dataran tinggi yang ditinggikan, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu di sana. Performa kuasa Warlord Warcraft memberitahu Xiaoyu beberapa hal, yaitu, naga yang mengirim Dragon Yin di area terlarang Skyfire kemungkinan besar akan mencapai puncak kelainan super. Jika tidak mungkin bagi kuasa Warriors ini untuk berhenti selama lebih dari 1 jam. WoW berani muncul, dan tidak berani terlalu dekat, untuk mengambil sesuatu yang cukup jauh, dan benda ini dapat membuat mereka membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerap kekuatan, yang hanya menunjukkan bahwa area terlarang api itu mengerikan. Hari itu betapa mengerikannya itu, tetapi itu juga menunjukkan bahwa harus ada sesuatu yang sangat berharga di tempat-tempat tinggi dari 6 tonjolan yang jatuh ke Mars hitam. Xiaoyu cukup jauh. Dia juga menilai bahwa tidak hanya sejumlah besar master di area gurun berlatih di sini, tetapi juga beberapa orang kuat di Tanah Suci Tianluo berlatih di sini, jadi dia membawa kecepatan ke ekstrim. Seperti cahaya yang sama, ia membentang sejauh 3 km. Langsung ke ketinggian di mana Warcraft tidak mencapai. Tanpa menunggu dia jatuh, aku mendengar suara, "Sow-sow," meledak di sekitar. Tampaknya sejumlah besar master juga berkumpul di sini. Xiaoyu melihat sekeliling, matanya menatap cahaya, dan dengan cahaya bulan, dia melihat ada lebih dari 30 orang bergerak mendekati sini. Kota suci Xiaoyu ada di sini, orang-orang yang bukan kota suci harus tetap dekat. Xiaoyu berkata dengan suara keras. Dengan begitu banyak orang, ada banyak orang yang tidak berada di Tanah Suci Tianluo, jadi dia tidak ingin membuka cincin pembunuhan dengan santai, mengingatkannya dengan suara, dan mengejutkan mereka. Jika ada orang yang tidak tertarik, jangan menunda. Itu Xiaoyu, tiran pedang Xiaoyu, mengapa dia ada di sini? Dalam seruan itu, orang-orang itu berhenti. Setelah beberapa saat tidak puas, tidak ada yang berani melangkah maju dan mundur. Xiaoyu tersenyum, lalu melihat ke bawah. Aku melihat di kakinya ada keberadaan berbentuk mangkuk yang murni terbuat dari kristal emas yang dilebur. Seluruh tubuhnya sebening kristal dan hiasan Mars sangat menawan. Di dalam mangkuk kristal ini, ada sedikit cairan. Api cair. Mata Xiaoyu membelalak karena terkejut, segera duduk di tanah dengan satu pantat, menatap api cair, kegembiraannya tak terlukiskan. Aku melihat api cair dalam hidupku. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini, haha. Xiaoyu menatap api itu dan tertawa liar. Akibatnya, orang-orang yang belum bepergian jauh telah melecehkan, mengutuk. Tidak mungkin, api cair terlalu langka, dan terlalu menarik bagi orang-orang dengan sifat api. Api cair, keuntungan terbesar dari api ini, bukanlah untuk meningkatkan kultivasi, bukan untuk meningkatkan kekuatan api, tetapi untuk mengubah potensi api. Ambil contoh pneumonia api yang aneh. Pneumokarditis bumi adalah yang terendah di antara semua api aneh, dan hampir tidak ada harapan untuk evolusi. Bahkan jika itu adalah kumpulan puluhan ribu tahun, itu hanya bisa menjadi pneumokarditis, yang sulit untuk mencapai api hantu. Ketinggian yang mengerikan itu, tetapi jika Anda mendapatkan api cair, nilai pneumokarditis akan meningkat 100 kali lipat. Misalnya, pneumokarditis terburuk dalam api aneh, tetapi setelah transformasi api cair, satu adalah api roh hantu teratas dalam api aneh. Jika dirampok, maka setiap orang harus memilih pneumokarditis yang ditransformasikan oleh api cair, karena begitu api cair ditransformasikan, pneumokarditis pasti dapat tumbuh menjadi yang terbaik dari api aneh di masa depan, dan bahkan dapat memasuki ranah api misterius. Ini adalah kekuatan api cair. Bagaimana mungkin seseorang dengan sifat api tidak tahu tentang api cair? Tetapi api cair juga memiliki fitur, yaitu kilatan di wajan. Kondisi untuk pembentukan api cair sangat-sangat keras, tetapi itu bukan tidak ada. Masalah utamanya adalah bahwa setelah terbentuk, ia akan ada paling lama 5 menit, atau bahkan lebih pendek, dan akan menyebar dengan sendirinya. Tidak ada barang yang dapat disimpan untuk waktu yang lama. Api cair harus digunakan di tempat. Xiaoyu juga tahu bahwa jika dia ingin menyerahkannya kepada Xian, itu hanya akan dibuang. Sedangkan untuk Yan Lingwu, dia sama sekali tidak membutuhkannya. Api malam itu sendiri dapat diubah menjadi api misterius. Selain itu, dia berlatih di daerah terlarang Tianhuo. Api malam tarian akan mengalami transformasi mendasar, jadi api cair tidak berguna baginya. Api yang diserap oleh Xuan Lei. Xiaoyu melihat api yang tidak nyata di atas Xuan Lei, yang muncul di tengah telapak tangan, sedikit sia-sia. Dia bukan atribut api, jadi meskipun api itu lebih kuat daripada kebanyakan api aneh,
tidak mungkin untuk menjadi api aneh, apalagi api misterius, dan tidak mungkin untuk membentuk api misterius dengan tambang hitam. Tetapi itu dapat meningkatkan kekuatan api ini. Memegang prinsip tidak ada lagi pemborosan, Xiaoyu meminum api cair dalam satu tegukan. Kemudian Xuanlei masuk ke dalam tubuh, membuat api Xuanlei yang melekat cocok dengannya. Keduanya menyatu dan melunakkan tubuh bersama. Setelah latihan ini, tubuh Xiaoyu muncul lapisan api. Dia tampaknya telah berubah menjadi seorang pemadam kebakaran, dan organ-organ dalamnya sedang ditempa. Adapun rohnya, dia juga terpisah. Sambil menjaga tubuh tetap marah, saya juga mengamati sekeliling untuk mencegah siapapun datang untuk menyerang secara diam-diam. Hanya satu malam berlalu, ketika matahari terbit dan tubuh Xiaoyu jatuh menimpanya, api yang menutupi tubuhnya juga memudar, dan permukaan kulitnya memiliki aliran cahaya api yang mengalir seperti lingkaran harta karun. Dawei Zenyang sudah penuh. Xiaoyu berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Kerja keras semalam telah sangat meningkatkan tubuh Dawei Zenyangnya, yang telah mencapai tingkat penuh, yaitu, ia dapat melangkah ke alam tubuh Vajra Qiang hanya dengan satu langkah. Xiaoyu sangat bersemangat sehingga ia berjalan menuju pusat area terlarang api hari itu. Kali ini lebih cepat, mencapai alam Dawei Zenyang, api di luar tidak dapat lagi memenuhi persyaratannya, dan ia perlu menggunakan kekuatan eksternal Xuanhuo untuk menyelesaikan terobosan. Berlari tanpa alas kaki, Xiaoyu berlari menuju sinar matahari, meninggalkan jejak kaki di tanah. Segera setelah angin bertiup, ia menghilang, dan ia juga mencapai tepi pusat area terlarang api hari itu. Kristal pasir emas ada di mana-mana di sini. Tidak ada satu tempat pun. Api itu bukanlah api biasa, dan telah mencapai titik api misterius. Kecuali jika Anda memiliki api aneh tingkat tinggi, Anda pasti orang kuat yang telah mencapai level Kaisar Semu. Dalam periode ini, semua Kaisar Semu sedang mundur, di mana Anda punya waktu untuk berjalan keluar. Pusat area terlarang api langit adalah keberadaan seperti danau. Itu adalah lautan api, membakar api tak terbatas yang mendekati api aneh itu. Dengan penglihatan Xiaoyu, dia bahkan tidak bisa melihat jarak 10 meter, apinya terlalu besar. Pastikan untuk mencapai King Kong Qiang. Xiaoyu berkata dengan tegas. Dia melangkah masuk. Ketika kakiku menyentuh api seperti itu, ada sedikit sensasi terbakar dan sedikit rasa sakit. Dengan keadaan tubuh Dawei Zenyang milik Xiaoyu yang sekarang penuh, dia bisa merasakan sakitnya. Bisa dibayangkan bahwa api itu tidak biasa. Dadada, dia berjalan sejauh 10 meter dalam satu tarikan napas. Xiaoyu kemudian berhenti. 10 meter, ada sedikit perubahan pada level api. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia bergerak maju, itu mungkin akan mencapai tingkat api misterius. Itu bukan yang bisa dia toleransi, tetapi akan memengaruhi kultivasinya. Memulai penebusan dosa, Xiaoyu berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Saat dia berlatih, api di sekitarnya tampaknya tertarik, dan dia terbangun padanya, dan semuanya jatuh padanya. Xiaoyu juga mulai memengaruhi tubuh King Kong Qiang. Api dan permukaan tubuh terbakar, esensinya tersedot ke dalam tubuh, melembutkan organ dalam, meridian, dan tulang, dan rasa sakitnya seperti orang biasa yang dilemparkan ke api dan dipanggang. Seiring berjalannya waktu, nyala api itu tidak lagi seterang seperti di awal, seolah-olah telah diserap oleh esensi. Sebaliknya, kulit Xiaoyu menjadi transparan, dan organ dalam, meridian, dan tulangnya menjadi jelas dari luar. Jika ada orang luar, Anda dapat melihat bahwa organ dalam Xiaoyu dikelilingi oleh api. Api menyala di setiap meridian, dan setiap tulang dikelilingi oleh api. Napasnya meledak. Papap-papap. Setelah suara renyah, api pada tulang pertama kali menghilang, diikuti oleh api pada organ dalam seperti 5 organ dalam dan 6 organ dalam. Semua api ini memasuki meridian Xiaoyu. Kemudian organ dalam dan tulang tidak dapat dilihat dari luar. Hanya meridian. Meridian yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat jernih, terganggu oleh lingkaran cahaya yang samar, dan api terus menyala dan menyala, terus-menerus terbang. Setelah ratusan putaran, api yang berputar-putar meluap dari meridian, seolah-olah berubah menjadi esensi, menempel pada permukaan tubuh Xiaoyu. Terputus, tubuh Xiaoyu bergerak sedikit. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya sekaligus, dan kemudian melihat tubuh Xiaoyu bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya tampak berubah menjadi logam. Langit bersinar, permukaan tubuhnya memiliki aliran cahaya yang aneh.
Jantung Xiaoyu berdenyut sedikit, dan pada saat itu, dia akan melihat bahwa permukaan hatinya telah menjadi seperti emas dan besi. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya. Tubuh King Kong Qiang, tempering jantung telah selesai, yang merupakan langkah kedua dalam pelatihan fisik Kaisar Suci. Tubuh King Kong Qiang. Pencapaian tubuh King Kong Qiang tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Xiaoyu secara signifikan, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap senjata, telinganya lebih cerdas, matanya lebih cerah, dia dapat melihat lebih jauh dan lebih nyata, dan hidungnya mencium. Itu bahkan lebih mengerikan, dia dapat mencium rasa yang tidak dapat dibedakan oleh orang lain, dan responsnya lebih sensitif. Xiaoyu merasa bahwa seluruh orang telah mengalami transformasi kualitatif. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, membuat suara berderak di seluruh tubuhnya. Setelah menyelesaikan kultivasi King Kong Qiang, ia juga harus berkonsentrasi pada kerja keras. Latihannya dalam latihan Kaisar Suci juga telah meningkat pesat dalam semangat juang, yang telah membuatnya melangkah maju dalam ranah puncak 10 raja. Jika ia berjuang keras di area terlarang api pada hari ini, ia percaya bahwa ada peluang bagus untuk menerobos. Mata Xiaoyu berkedip. Melihat sekeliling, ia ingin memilih tempat terbaik untuk berlatih. Hasilnya, ia dapat melihat sekilas. Yan Lingu pada saat ini, Yan Lingu sedang berlatih. Api hitamnya terbang vertikal, dan dalam jarak 3 meter, api-api yang termasuk dalam area terlarang api langit itu berubah menjadi warna-warna gelap, membentuk serangkaian api, mengelilinginya. Terbang naik turun menurut lintasan yang berbeda. Napasnya berat, matanya terpejam, dan seluruh orang itu terserap dalam api. Itulah kesatuan sejati manusia dan api. Xiaoyu melihat bahwa di alis Yan Lingu, ada bola api hitam kecil yang berkedip-kedip dengan sedikit lingkaran cahaya, yang merupakan esensi dari api malam yang telah diberikannya, tetapi esensi api malam itu sedikit berbeda, seolah-olah masih tidak lagi murni, tetapi bercampur dengan perasaan lain. Dengan putaran bola api hitam itu, api hitam yang terbang di sekitar Yan Lingu terus menyusut, dan menyusut lagi. Tampaknya sedang mengembunkan esensinya. Api di luar juga terus mengalir masuk, mengubah warna, dan kekuatan tampaknya dalam promosi, mendapatkan transformasi tertentu. Ini adalah api malam untuk mengembangkan api misterius. Dan Yan Lingu telah mencapai momen kritis terakhir. Selama dia berhasil, api malamnya akan berubah menjadi api misterius. Xiaoyu melayang dengan lembut dan jatuh tanpa suara. Dia tidak ingin mengganggu latihan Yan Lingu. Tetaplah di samping agar tidak diganggu oleh orang lain. Melihat alis Yan Lingu dengan tatapan semangat Inggris, Xiaoyu tidak merasakan apa-apa di hatinya. Dia menghela nafas dan melihat guntur misteriusnya. Api yang melekat pada Xuan Lei sangat tidak nyata, tetapi api cair membuatnya tidak hanya kurang kuat dari api lainnya, tetapi bahkan lebih kecil. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, Anda tidak akan menemukannya, tetapi Anda akan mendapatkan kekuatannya. Tingkat peningkatan yang cukup besar. Tepat saat dia melihatnya, api keterikatan yang samar memantul, dan tampaknya sedang ditarik, dan ada tanda-tanda melepaskan diri dari Xuan Lei, terbang menuju Yan Lingu. Xiaoyu bodoh. Dia tidak menghentikannya, tetapi melepaskan Xuan Lei dan mengendalikannya untuk membuatnya mendekat. Bagaimanapun, Xuan Lei dan Xuan Huo berbeda. Dia tidak ingin Xuan Lei menyerang Yan Lingu. Ketika Xuan Lei berada dalam jarak 3 meter dari sisi Yan Lingu, kobaran api langsung keluar. Wow, kedengarannya seperti ledakan. Kobaran api yang melekat pada guntur misterius itu berubah menjadi sepotong Mars, seperti api misterius yang meledak dari area terlarang Tianhuo tadi malam. Setelah semua Mars bersentuhan dengan kobaran api hitam yang terbang naik turun, semua kobaran api hitam itu meledak menjadi semburan, lalu dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi keberadaan kecil seperti jarum baja, tetapi kekuatannya adalah dapatkan gelombang yang menyimpang. Geser, api hitam yang dirangsang oleh Mars itu memasuki api malam di alis Yan Lingu, dan api malamnya mulai berubah dengan cepat. Begitu siklus ini selesai, Xiaoyu merasakan kecepatan evolusi api malam Yan Lingu meningkat tajam. Tanpa diduga, api yang melekat ini masih memiliki fungsi seperti ini. Xiaoyu menyentuh hidungnya dan merasakan sesuatu yang baru tentang perubahan ini. Bagaimanapun, dia bukan karakter api, dan penelitiannya tentang api terlalu terbatas. Jadi selama 2 hari berturut-turut. Sementara itu, ada nyanyian naga setiap kali bulan mencapai langit, tetapi itu hanya suara, dan setelah api misterius itu meledak ke langit,
meskipun ledakan itu meledak, jangkauannya tidak besar, hanya mencakup sekitar 1000 km, yang merupakan 6 dataran tinggi. Tidak ada banyak tempat Mars misterius di mana api cair mengembun, dan tentu saja tidak ada api cair yang muncul. Pada siang hari ketiga, Yan Lingu berhenti menyerap api. Api yang melekat pada Xiao Yu di atas Xuan Lei juga kembali. Dia tahu bahwa saat terakhir telah tiba. Orang-orang juga mundur sedikit, berdiri dan menonton. Rambutnya otomatis berkibar tanpa angin, dan perlahan berkibar. Wajah cantiknya juga muncul sedikit cahaya. Tubuh yang bagus itu lebih menawan dalam api, dan roknya melekat erat pada tubuh. Jari-jari tangan giok putihnya berangsur-angsur terentang, dan jejak api menyala di tangannya. Secara bertahap, api malam kacang berdetak di alis. Mendengkur, mendengkur. Hidung Yan Lingu semakin tebal, dan api hitam sepanjang 2 kaki disemprotkan dari lubang hidung, lalu berguling ke belakang, disemprotkan lagi, dan ditarik kembali lagi dan lagi. Ya, tiba-tiba, Yan Lingu membuka matanya dan membuka lolongan panjang. Tiba-tiba, api hitam meledak dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, rambutnya menari-nari liar, pakaiannya menyeringai, seluruh tubuhnya seperti pedang bersarung, dan bahkan ada mata yang indah api hitam menyala. Misteri. Xiao Yu dapat menyimpulkan bahwa api malam telah menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi api misterius yang kuat, yang tidak lebih lemah dari Jin Sun tertinggi yang pernah dilihatnya. Yan Lingu, yang memiliki api misterius, dapat mengatakan bahwa kekuatan tempurnya telah melonjak. Dia juga telah memasuki alam 10 kerajaan, dan dapat dikatakan bahwa generasi muda juga akan menjadi orang dengan kekuatan super. Xiao Yu. Setelah transformasi Yan Lingu, dia bertemu Xiao Yu sekilas dan terkejut. Xiao Yu tertawa, "Kakak Yan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tetapi kamu ingin mati untukku. Apakah kamu akan merindukanku?" Yan Lingu sama sekali tidak mempercayainya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Yu dari atas ke bawah. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lihat dariku, jadi kamu tahu, aku wanita keluarga yang baik." Xiao Yu menggoda. Yan Lingu mendengus dan berkata, "Jangan banyak bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu juga tahu, bibi dan nenekku tidak tertarik dengan ini. Kurasa kamu belum menjadi 10 besar dari 10 raja." Haha tersenyum, Xiao Yu berkata, "Untungnya, itu hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Sister Yan." Yan Lingu menatap Xiao Yu sebentar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sister Yan terstimulasi. Mana mungkin Xiao Yu tidak tahu pikiran Yan Lingu? Meskipun apa yang terjadi di ruang api malam, Yan Lingu telah banyak berubah, tahu untuk menyentuh orang, tahu untuk peduli pada orang lain dan sejenisnya ya, tetapi sifatnya sulit, dan dia masih seorang yang gila kultivasi. "Kakak sudah menyadarinya," Yan Lingu berkata sambil tersenyum, "kakak tidak lagi dibandingkan dengan orang mesum, itu hanya mementingkan diri sendiri." Xiao Yu tertawa 2 kali. Tampaknya dia sudah terbiasa dengan sebutan ini. "Yah, salah satu kakakku pasti lebih baik darimu." Yan Lingu menjentikkan jarinya, dan api malam hitam muncul di ujung jarinya, berdetak pelan, "Ini api misterius." Xiao Yu tertawa, "Yah, aku tahu. Apakah kakak Yan merasa bahwa evolusi api malam berlangsung cepat selama 2 hari ini?" Yan Ling menari, "Itu benar. Menurut penilaianku, aku mungkin tidak dapat menyelesaikan transformasi api malam, dan bahkan jika berhasil, aku akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mundur." "Itu hanya beberapa hari." Dia curiga, melihat Xiao Yu, "Ini bukan bantuanmu untukku, bukan? Kamu sama sekali tidak memiliki api. Bagaimana kamu bisa membantuku?" "Pukul." Xiao Yu menjentikkan jarinya, cahaya guntur menyala, dan nyala api samar menempel padanya. "Xuan Lei," seru Yan Lingu. Dengan api misterius itu, dia secara alami dapat mengetahui bahwa guntur dan kilat ini terjadi dari waktu ke waktu. "Kali ini, saya benar-benar terkejut. Yang membantu Anda adalah lapisan api yang melekat pada guntur misterius ini." Xiao Yu mengangkat bahu dan tidak banyak berbicara dengannya dalam hal ini. "Bagaimana itu dapat membantu Anda, saya tidak tahu secara spesifik." Setelah mengingatkannya, Yan Lingu yang terkejut menemukan api itu, dan ekspresi yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Xiao Yu berkata, "Xuan Lei sendiri menyerapnya, dan kemudian menemukan api cair. Setelah penyerapan, menjadi seperti ini. Penyerapan diri, api cair."
Yan Lingwu terkejut. Api cair ada di sekitar area api terlarang pada hari ini. Ada beberapa, tidak terlalu langka, asalkan keberuntungan tidak buruk, wajar saja jika bertemu sekali atau 2 kali, tetapi Anda mengatakan bahwa Xuanlei Anda dapat menyerap api itu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa ini bukan api biasa, bahkan bukan api. Apa maksudmu? Kata Xiaoyu. Pemahamannya tentang api jauh dari yang diketahui Yan Lingwu. Bagaimanapun, Yan Lingwu menggunakan warisan kuil Scotch untuk mendapatkan warisan api malam, dan menerima pengetahuan api yang kaya dari Raja Api Malam. Dalam ingatan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Api Malam, ada penjelasan tentang situasi ini, yang mengatakan bahwa ini adalah api kehidupan, juga dikenal sebagai jantung roh kayu, kata Yan Lingwu. Xiaoyu bertanya-tanya, api kehidupan. Bukankah itu kata sifat, yang mengatakan bahwa kehidupan seseorang kuat, jantung muling? Apa itu? Yan Ling menari, tolong beritahu aku bagaimana kau mendapatkannya terlebih dahulu. Jadi aku jelaskan, mungkin kau bisa lebih memahami arti sebenarnya dari hati muling. Aku membantu Kaisar Flamingo untuk menyelesaikan transformasi. Kaisar Flamingo berubah menjadi guntur roh melalui api semacam ini. Aku menggunakan Xuanlei untuk membantuku. Setelah Xuanlei pulih, ada lapisan api di permukaannya, jadi aku di sini saat berlatih. Aku menggunakan Xuanlei untuk menyerap banyak api, dan aku tidak peduli, Xuanlei menyerapnya sendiri. Kata Xiaoyu. Yan Ling menari, itu benar, itu memang hati muling semangat kayu apa, api kehidupan, Xiaoyu belum pernah mendengarnya. Kakak Yan, tolong jelaskan dengan cepat. Kata Xiaoyu. Yan Ling menari, transformasi Kaisar Burung Api adalah untuk menyelesaikan transformasi menjadi Kaisar kelompok burung perang dari burung api langit. Dalam proses transformasi, itu juga merupakan ledakan kekuatan hidup. Sama seperti kita manusia, kehidupan orang biasa tidak terlalu banyak. 100 tahun atau lebih, tetapi kita telah mencapai tingkat Raja Surgawi, tetapi kita dapat hidup selama ratusan tahun. Puncak Raja Perang bahkan dapat hidup selama 500 tahun. Hari ini, transformasi Kaisar Burung Api telah berubah secara dramatis. Bagaimanapun, Warcraft lahir dengan umur panjang. Jadi Kaisar Burung Api telah menyelesaikan metamorfosis, dan vitalitas yang meletus sama sekali tidak seperti yang dapat Anda dan saya bayangkan, dan itu adalah api aneh yang diubah menjadi guntur roh, dan guntur misterius Anda adalah pendukung. Anda masih merupakan komunitas kayu dan guntur. Ya, jadi roh muling lahir. Petik 2. Artinya, ini sebenarnya dibawa kepadaku oleh transformasi Kaisar Flamingo. Xiaoyu menyentuh hidungnya. Apa tujuan dari roh kayu ini? Mendorong semua hal ajaib yang terjadi secara alami antara langit dan bumi, seperti guntur roh, api aneh, dan air yang berbeda, seolah-olah Anda melihat api malam saya dapat menyelesaikan transformasi dengan begitu cepat dan mencapai api misterius. Itulah peran hati roh kayu, kata Yan Lingwu. Tampaknya sangat berguna. Xiaoyu melihat api yang menyala di atas guntur misterius. Ini adalah hati roh kayu. Ini dapat membantu api aneh untuk berubah menjadi api misterius, dan ini dapat membantu guntur spiritual untuk berubah menjadi guntur misterius. Ini benar-benar sangat misterius. Jadi, hati muling tidak lagi menyerang. Kata Xiaoyu. Yan Lingwu tertawa dan berkata sambil tersenyum, perlu dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan serangan, tetapi juga memiliki sedikit efek di depan Xuanlei Anda. Tentu saja, jika dibandingkan dengan api aneh biasa, itu pasti sangat kuat, tetapi saya pikir, Anda masih tidak ingin menggunakannya untuk menyerang. Itu mungkin sia-sia. Tentang roh hutan, Raja Api Malam tahu sangat sedikit. Lebih baik Anda menempatkan roh hutan di Xuanlei. Ini akan membantu Anda untuk mengolah Xuan Thunder, mungkin suatu hari, Xuanlei Anda akan dapat mencapai prestasi besar seperti Dewa Api di daerah terlarang. Api. Petik 2. Xuanlei Dacheng. Xiaoyu ini membenci harapan yang berlebihan, tetapi tidak ada harapan. Itu benar-benar guntur misteriusnya sendiri. Sampai sekarang, ia hanya mengerahkan hampir 40% dari kekuatannya, dan ia bahkan tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya. Ia masih berharap itu dapat berevolusi. Namun, ada harapan dan itu tidak dapat disia-siakan. Xiaoyu membawa jantung muling ke Xuanlei, sehingga penampakan jantung muling tidak terlihat. Ia menoleh untuk melihat ke tempat paling sentral di area terlarang api hari itu, Dewa Api, itu seharusnya seekor naga. Mendengarkan suaranya sepertinya itu seekor naga,
tetapi aku belum pernah melihatnya keluar. Api misterius yang dikuasainya telah mencapai keadaan penuh. Kekuatannya kuat, aku khawatir itu adalah kombinasi dari api misterius dan api misterius kita, yang jumlahnya kurang dari 1%. Yan Lingu menatap area sentral dengan sedikit emosi. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Usul Xie Aoyu. Yan Lingu terkejut, apakah kau bercanda? Xie Aoyu tertawa, apa? Saudari Yan, yang selalu berani, takut. Aku takut. Yan Lingu menatap. Kalau begitu lihat ke dalam. Kata Xie Aoyu. Ia memimpin untuk maju dan melihatnya seperti itu. Meskipun Yan Lingu memiliki sedikit rasa takut di hatinya, ia tidak pernah tahu apa arti rasa takut. Ia benar-benar takut kali ini. Bagaimanapun, Dewa Api terlalu menakutkan. Sekarang, bahkan Warcraft tingkat Kaisar Semi Tempur itu takut untuk mendekat. Tetapi Xie Aoyu masuk, dan dia mengikutinya dengan hati yang tidak berperasaan. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di sepanjang bagian tengah tanah yang penuh dengan kristal emas pasir. Dalam beberapa meter, nyala api berubah dan berubah menjadi api misterius, tetapi tidak ada api misterius yang meletus. Meski begitu, keduanya juga menggunakan Xuanlei dan api malam untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, begitu api misterius itu mengamuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Rasa perlindungan diri mereka kuat. Zona tengah dikelilingi oleh api yang mengamuk. Bahkan jika Xie Aoyu sekarang adalah tubuh Vajra Qiang, mata dan telinganya pintar, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya, tetapi dia dapat melihat garis samar di posisi itu. Menunggu dia untuk menahan erosi api misterius di sekitarnya oleh Xuanlei, dan meraihnya. Keduanya tercengang. Sebenarnya ada batu besar. Batu besar itu tingginya 6 atau 7 meter, dan terbakar dengan api misterius. Jika itu adalah batu biasa, bahkan yang paling sulit dibakar, api aneh biasa juga dapat membakarnya. Namun, api misterius ini belum terbakar selama bertahun-tahun. Batu-batu itu masih berdiri, tetapi seluruh tubuhnya bersinar merah. Beberapa kata dapat dilihat di sisi batu besar itu. Kuat dan kuat, mengambil naga dan ular, kita dapat melihat bahwa orang yang meninggalkan tulisan tangan itu sama sekali bukan generasi yang santai. Bahkan jika telah terkikis oleh tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tulisan tangan itu masih mengungkapkan peperangan tanpa akhir yang dapat meletus kapan saja. Yan Lingu, dua pria dengan darah perang, melihat dorongan berdarah untuk mencari seseorang untuk bertarung. Keduanya saling memandang, dan mereka melihat keterkejutan di mata mereka. Itu karena jenis hurufnya sangat mengesankan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya orang yang menulis kata itu. Kemudian mereka melihat ke bawah. Ada 6 karakter yang kuat. Tian Luo akan mati di sini. Lihat kata-kata lainnya. Xie Aoyu membisikkan kata-kata Kaisar Dewa Beku Sang Nansuan dari protos bumi, dan semburan darah mengalir ke balok atas. Dia dengan cepat melihat seluruh batu besar untuk tulisan tangan lainnya. Yan Lingu juga mengikuti. Di sini, ada beberapa tulisan tangan yang tampaknya tidak jelas secara artifisial. Yan Lingu menunjuk ke bawah. Ada beberapa karakter kecil di sana, yang kecil dan seukuran kepalan tangan, tetapi telah digiling secara artifisial. Mereka sangat tidak jelas, dan jika Anda melihat dengan saksama, Anda hampir tidak dapat mengenalinya. Xie Aoyu menyipitkan matanya, membedakan dengan saksama, dan membaca, Raja Manusia meramalkan. Tidak perlu membaca yang berikut. Keduanya terkejut dengan 4 kata ini. Raja meramalkan. Benar saja, itu benar. Sang Nansuan benar dalam mengatakan bahwa itu benar-benar raja. Xie Aoyu berkata dengan gembira, ini bukan hanya bukti bahwa daerah terlarang Tianhuo di sini benar-benar cara bagi raja untuk memamerkan langit. Api 9 hari yang datang digunakan untuk menghancurkan tanah suci Tianluo, dan lebih penting untuk menunjukkan bahwa Sang Nansuan belum dikonfirmasi sebelumnya, yaitu, 6 tempat suci dipenuhi dengan raja untuk menghancurkannya. Setelah pindah, dengan kata lain, 6 tempat suci itu terlihat indah, tetapi sebenarnya mereka semua memiliki kekhawatiran tersembunyi yang mematikan di baliknya. Yan Ling menari, apa yang sebenarnya terjadi, siapa Sang Nansuan? Xie Aoyu hanya mengulangi masalahnya, dan akhirnya berkata, api raja diturunkan oleh 9 hari, dan sangat mungkin batu besar ini jatuh dari atas 9 hari menjadi sangat keras sehingga tidak dapat dihancurkan dengan terbakar. Jelas, Yan Ling menari, karena Raja Pesan mengatakan bahwa tanah suci Tianluo harus dihancurkan karena ini, itu pasti ada alasannya.
Mata Xiaoyu beralih ke lubang yang dalam di belakang batu besar itu. Lubang yang dalam itu dalam dan tak berdasar, tetapi apinya menjulang tinggi di dalam. Lubang itu juga cukup lebar, diameternya lebih dari 10 meter. Dewa api seharusnya ada di dalam, kata Xiaoyu, ayo masuk dan lihat. Apakah kamu tidak takut mengejutkan Dewa Api? Yan Ling menari. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Manusia meninggalkan kalimat ini, jelas itu bukan tanpa sasaran, Dewa Api ini seharusnya tidak menyerang orang-orang di luar tanah suci Tianluo, bahkan jika itu bermusuhan, tetapi karena itu adalah naga, maka ia dapat mengendus napas Kaisar Naga yang datang kepadaku tidak akan melakukan apapun pada kita. Yan Lingwu, yang telah berlatih dengan gegabah, sekarang tahu apa itu orang gila. Dia tahu setidaknya dia takut. Baru sekarang diketahui bahwa Xiaoyu berani dan tidak tahu apa artinya takut. Tetapi dia tidak tahu, Xiaoyu tidak khawatir, dia lebih menantikannya. Alasannya adalah Sang Nansuan mengatakan bahwa 6 tempat suci memiliki bahaya tersembunyi yang mematikan yang ditinggalkan oleh Raja. Karena itu adalah bahaya tersembunyi yang mematikan, maka seseorang harus meledakkannya. Jika tidak, setelah Luo Shengdi ditemukan hari itu, dia memilih untuk pergi. Jadi mengapa tinggal di sini? Jadi dia memiliki dorongan yang besar, yaitu, bahaya tersembunyi ini perlu dipicu secara artifisial. Selama dipicu, bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh Tanah Suci Raja, bahkan jika itu tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya, Tanah Suci Tianluo akan dihancurkan, jika tidak, dia tidak akan pantas mendapatkan gelar Raja Manusia. Jadi Xiaoyu lebih suka mengambil risiko. Ikuti aku, Xiaoyu menginstruksikan. Jika kamu ingin mengambil risiko, ayo pergi bersama. Yan Lingwu berkata dengan tegas. Xiaoyu membeku sejenak, dan segera memahami suasana hati Yan Lingwu. Bagaimanapun, pilihan Nightfire Space masih melekat di benaknya, dan mengangguk setuju. Keduanya berusaha untuk membungkam diri mereka sejauh mungkin. Terbang perlahan ke dalam lubang yang dalam. Lubang yang dalam itu turun miring ke timur, dan lubang itu dalam dan lebar. Xiaoyu terbang sepanjang jalan, dan pada saat yang sama, ia membuka sinertong, dan tidak merasakan jejak suara. Mereka hanya menyelam. Setelah setengah jam, Xiaoyu mendengar suara tumpul dan terus bergerak maju. Suara itu menjadi semakin keras. Jika Anda membedakannya, itu adalah dengkuran. Keduanya lebih lambat dan menahan napas untuk mencegah napas keluar. Hanya 10 menit kemudian, suara dengkuran itu seperti guntur yang menggelegar. Api bergetar di sini, kekuatan api misterius menjadi menakutkan, dan ada beberapa tanda kerusuhan. Api misterius ini membuat kedua orang merasakan rasa penindasan yang kuat. Yang paling mengerikan adalah suara dengkuran itu, seperti guntur yang menggelegar, dan telinga mereka berdengung. Keduanya melangkah maju, tetap dibelokkan, dan menjulurkan kepala mereka itu adalah tubuh naga super besar dengan panjang lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya tertutup rapat dengan sisik api, menutupi tubuhnya. Tubuh yang agung itu seperti gunung, bahkan jika berbaring telentang. Kekar dan kuat, seperti pilar Optimus, kepala naga besar, seberapa besar itu, setidaknya Xiaoyu melihatnya, lubang hidung itu dapat digunakan sebagai jalan masuk untuk menampung 3 atau 4 orang berdampingan. Kedua tanduk naga itu sangat tajam. Mereka tampaknya mampu menembus langit dan merobek segalanya. Kelengkeng itu tertutup, saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Ada semburan api di lubang hidung dengan napas. Naga api yang ganas itu memuntahkan angin kencang setiap saat. Ini adalah Dewa Api. Xiaoyu berbisik. Mata Yan Lingwu menyipit, dan dia menatap naga api itu dengan erat, berkata, pasti begitu, tetapi tampaknya itu bukan naga yang tumbuh secara alami, tetapi naga yang tidak berjiwa. Mengenai naga jiwa tanpa jiwa, Xiaoyu juga menyebutkan Tyrannosaurus Rex. Tidak ada naga jiwa, yang tidak termasuk dalam keluarga naga, tetapi tetap saja sejenis naga, dan begitu muncul, pasti lebih rendah dari eksistensi Super Kaisar Puncak. Dikatakan bahwa naga jiwa tanpa jiwa ini adalah yang super kuat di antara para naga. Setelah mati, tubuhnya membusuk, tetapi tulangnya terpelihara dengan baik, dan jiwanya telah hancur. Pada saat ini, ada yang super kuat seperti Raja Manusia. Mantra, menyalakan api 9 hari, atau kekuatan lain seperti air dan guntur, kembali mengembun menjadi tubuh naga, tetapi naga ini tidak memiliki jiwa dan hanya memiliki misinya sendiri. Setelah misi selesai, ia akan menjadi abu. Ia hidup kembali. Pada zaman kuno,
naga jiwa tanpa jiwa ini hanya untuk melindungi Tyrannosaurus muda. Ketika Tyrannosaurus muda tumbuh dewasa, ia akan menghilang. Sepertinya ini adalah tangan kedua raja untuk membunuh tanah suci Tianluo. Tidak ada naga jiwa, hei, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh segel darah raja. Aneh, mengapa tidak menghancurkan tanah suci Tianluo? Xiao Yu cukup terkejut. Dalam benaknya, jejak penggilingan kata-kata yang ditinggalkan oleh raja di batu besar muncul. Mungkin tanah suci Tianluo juga ditemukan tahun itu, jadi saya juga membuat persiapan untuk mengekang naga jiwa yang tidak berjiwa ini. Sejauh yang saya tahu, meskipun naga tanpa jiwa itu kuat, ia juga memiliki kelemahan fatal, seperti atribut api ini, jika menjadi sasaran kekuatan atribut air, ia pasti akan mati. Kata Yan Lingu. Xiao Yu melihat ke kejauhan, dan melalui naga tanpa jiwa itu, ia dapat melihat bahwa di belakang naga api besar itu, jalan itu disegel, dan ada lingkaran roh air di atasnya. Itu adalah segel mantra air. Apakah itu alasan untuk segel itu? Kata Xiao Yu. Yan Lingu tertawa, tentu saja, naga jiwa tanpa jiwa ini, aku telah memverifikasi banyak orang di padang pasir, dan bahkan jika itu 3 hari yang lalu, ketika ia membuat 3 nyanyian naga, ia tidak pernah meninggalkan lubang yang dalam. Aku menduga bahwa mungkin Raja Manusia khawatir bahwa jika ia dapat bergerak bebas, ia dapat menyebabkan bencana yang menghancurkan bagi manusia di daerah padang pasir, jadi ia terjebak di sini. Segel kutukan berbasis air yang dipasang oleh Luo Zhengdi akan rusak. Berbicara di sini, dia tampak bangga, dan aku baru saja mendapat kutukan api malam. Mematahkan kutukan. Ini tampaknya menjadi kutukan tertinggi di zaman kuno. Raja Langit Api Malam benar-benar mendapatkannya. Xiao Yu bersukacita. Mematahkan mantra kutukan dapat mematahkan semua mantra kutukan. Yan Lingu juga dengan bersemangat mencoba, ayo pergi. Masa lalu, Xiao Yu menjawab dengan tegas. Keduanya saling memandang, menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan melayang menuju tanah segel dengan jumlah suara maksimum yang dapat mereka capai. Sangat lambat, bagaimanapun, naga jiwa tanpa jiwa ini adalah keberadaan super yang ditetapkan oleh Raja Rakyat untuk menghancurkan tanah suci Tianluo. Bahkan dalam tidur nyenyak, sedikit petunjuk dapat ditemukan. Melewati naga tanpa jiwa, detak jantung mereka diam. Mereka menatap naga tanpa jiwa dengan gugup, mendengarkan dengkurannya yang menggelegar, dan memperhatikan 2 nyala api mistis seperti api di lubang hidung. Itu saja, mereka melayang dan mencapai segel air. Keduanya saling memandang dengan pandangan yang tidak terduga, dan Yan Lingu dengan cepat melantunkan mantra. Jangan, Xiao Yu meraih lengannya dan buru-buru berkata, kamu tidak ingin hidup, begitu segelnya terbuka, bagaimana dengan kita berdua? Naga roh tak berjiwa ini menelan kita sekaligus. Yan Lingu tersadar, apa yang harus kulakukan? Lewati segelnya dan pergi ke sana. Xiao Yu menyeringai, sekarang di tanah suci Tianluo, semua master sedang mundur dan tidak bisa diganggu. Ayo jalan-jalan dulu, apa yang harus diambil, apa yang harus direbut. Akhirnya, kita membuka segelnya lagi, dan kemudian melalui tembikar kami melarikan diri dan membiarkan naga tak berjiwa menghancurkan kuil surgawi. Petik 2. Kamu cukup jahat. Yan Lingu tertawa. Dia memulai kembali mantranya. Alih-alih menghancurkan segel, dia menghilangkan kemampuan menghalanginya dan membawa Xiao Yu seolah-olah dia berjalan melalui gelombang air. Melewati segel, ketika keduanya keluar, hal pertama yang saya rasakan adalah menyegarkan, tanpa pembakaran api misterius, rasanya sangat segar, dan kemudian ada vitalitas yang kuat di langit dan bumi. Xiao Yu bahkan melahirkan perasaan bahwa dia berjalan ke lembah Pulau Suci Malaikat. Kekuatan vitalitasnya jauh lebih kuat daripada lembah naga, pulau terkaya di Pulau Suci Bidadari. Ada banyak bunga di daerah sekitarnya, ladang burung dan bunga, danau kecil dengan gazebo, dan kadang-kadang beberapa burung bangau putih terbang keluar, membuat beberapa suara mendesis, yang seperti negeri peri. Sangat kuat sehingga dunia dan dunia berkultivasi di sini, itu benar-benar lebih efektif. Yan Lingu bersukacita, Xiao Yu tertawa, bahkan jika kita tidak mendapatkan apapun di tanah suci Tianluo dan hanya berkultivasi di sini, efeknya sangat bagus. Dia berlatih sebentar di Lembah Naga, Pulau Suci Malaikat, dan tentu saja tahu bahwa efeknya cukup bagus. Dengan kecepatan latihannya saat ini, dia sangat yakin bahwa selama dia berlatih ketenangan pikiran di sini untuk jangka waktu tertentu, dia pasti akan memungkinkannya untuk menerobos keadaannya saat ini.
Mari kita lihat apakah ada yang melakukannya terlebih dahulu. Xiaoyu memulai sinar tong. Dengan tendangan di kakinya, orang-orang menghilang. Di bawah teknik tembikar, saya berkeliaran, dan saya dengan cepat mencari di daerah ini, dan dengan mendengarkan dengan saksama, situasi di sini menjadi jelas. Bagaimana? Yan Ling menari. Tidak seorang pun. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang berlatih di sini dengan vitalitas yang begitu kuat di langit dan bumi. Bukankah ada tempat di tanah suci Tianluo yang lebih kuat daripada langit dan bumi di sini? Yan Lingu berkata dengan tegas, tidak mungkin. Xiaoyu juga merasa tidak mungkin. Keduanya terbang ke paviliun di danau kecil. Berdiri di sini, angin sepoi-sepoi bertiup, dengan sedikit noda air, menyegarkan tak terlukiskan. Xiaoyu merasakan sensasi berdebar-debar. Dia meraih air dan mencicipinya, untuk melihat apakah vitalitas langit dan bumi telah menembus air danau, kemudian dia akan berlatih di dalam air, efeknya bahkan lebih. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat perubahan di danau, janggut penuh dengan wajah. Aku, Xiaoyu terkejut. Yan Lingu tertawa dan tertawa, itu bukan dirimu. Aku tidak berani mengenalimu ketika pertama kali melihatmu, yaitu, penglihatanku cukup akurat untuk mengenali mata pencurimu. Xiaoyu tersenyum getir, hidup di padang pasir sungguh sulit. Dia hanya berjalan kaki dan melembutkan tubuhnya. Jika dia tinggal di sini sepanjang tahun, dia akan benar-benar terlihat tua. Dia akan bercukur, mengembalikan penampilannya, lalu memikirkannya, lalu menyerah. Ini bukan pakaian alami terbaik. Mereka yang tiba di tanah suci Tianluo tidak perlu khawatir dikenali. Xiaoyu punya ide. Dia ingin menjara beberapa harta tanah suci Tianluo, seperti keterampilan bertarung, senjata, del. Karena disebut tanah suci, pasti ada banyak hal baik. Jika dia tidak memikirkannya di lain waktu, hampir semua orang yang mengancamnya sekarang tidak dapat menghentikannya di saat-saat paling kritis untuk mundur. Dia secara alami dapat mengambil tindakan yang berani. Yan Lingu mengeluarkan sesuatu untuk dimakan, dan keduanya makan dengan tergesa-gesa. Mereka berlatih di sini terlebih dahulu. Setelah 5 atau 6 hari, Xiaoyu, yang telah berlatih dengan tenang, mendengar suara percakapan. Kontak jantung ke telinganya tidak pernah terputus, dan dia segera terbangun dari latihan. Setelah membangunkan Yan Lingu, Xiaoyu diam-diam jatuh ke tanah. Mengandalkan tembikar untuk mencapai sumber suara. Di sebuah lorong, Xiaoyu melihat dua pemuda berusia 10 tahun sedang berdebat. Di antara mereka, pria berbaju putih berkata, kami masih tidak ingin masuk. Saya khawatir itu akan memancing kesalahan saudara Luotian. Saya tidak memberi tahu Anda. Saudara Luotian telah pergi. Dia pergi ke daerah terlarang Tianhuo untuk mengumpulkan api dan menyelesaikan transformasi 3000 api ajaib. Apakah Anda takut saya akan menyakiti Anda? Pria berbaju biru berkata, tidak. Anda juga tahu, temperamen saudara Luotian, jika dia tidak pergi, maka kita harus diajari. Pria berbaju putih itu ragu-ragu, lagi pula, kamu mengatakan bahwa saudara Luotian pergi keluar, bagaimana kamu tahu? Pria berbaju biru berkata, aku mendengarkan apa yang dikatakan saudara Lin. Pria berbaju putih itu cemberut, mereka sengaja berbohong kepadamu. Jika saudara Luotian sudah pergi, mengapa mereka tidak masuk untuk berkultivasi? Ini adalah tempat kultivasi terbaik bagi kita di tanah suci Tianluo. Petik 2. Tetapi ayahku mengatakan bahwa saudara Luotian akan pergi ke zona terlarang Tianhuo baru-baru ini untuk memadatkan 3000 api ajaib. Pria berbaju biru itu berkata, bahkan jika kamu pergi, tidak ada yang bisa menjamin kapan dia akan pergi. Margalin berani mengatakan bahwa dia melihatnya, yang bahkan lebih menggelikan. Sejak usia 7 tahun, saudara Luotian telah disegel oleh Patriark untuk berlatih kesulitan di sini. Segel darah Wang Zi rusak, dan segelnya terangkat. Kecuali Patriark, tidak banyak orang yang pernah melihat saudara Luotian secara langsung, dan beberapa dari mereka dibunuh oleh saudara Luotian. Bagaimana Margalin tahu bahwa saudara Luotian pergi? Pria berbaju putih itu bahkan lebih tidak percaya. Dengan mengatakan itu, pria berbaju biru itu ragu-ragu. Xiaoyu tertawa. Perasaan itu awalnya disegel di sini. Seorang pria bernama Luotian berkultivasi di sini sendirian. Itu pasti generasi muda terkuat di tanah suci Tianluo. 3000 api ajaib itu pasti untuk menangkap misteri daerah terlarang Tianhuo. Api mengubahnya menjadi api misterius. Dalam hal ini,
Sudah waktunya untuk menangkap identitas Luo Tian dan bertindak. Dia sudah mempelajari banyak cara untuk mengubah penampilannya dengan Ruyan, jadi itu tidak merepotkan. Dia jauh lebih malas untuk melakukan modifikasi dan keluar dari kegelapan.